Le Zhang Tu. Keluar, keluar, keluar. Ada apa? Ini dari departemen personalia, cari kamu untuk tanda dokumen pensiun. Setelah tanda, cepat pergi. Li Ming, mesin ini belum diperbaiki. Tunggu sampai aku selesai memperbaikinya dulu. Perbaiki apa lagi? Orang yang fayak cahu kasih mencara. Kamu ini kepala bagian perbaikan. Sok tua. Hanya karena sudah puluhan tahun di pabrik, urusan perbaikan. Banyak mulut. Cepat pergi. Cepat tanda. Li Ming, mesin ini, tunggu aku selesai memperbaikinya baru pergi. Aku khawatir kamu tidak bisa memperbaikinya. Pergi-pergilah. Bukan. Pergi. Lihat API lagi. Aku sudah lama menunggu kamu pergi, suka ikut campur. Kalau bukan karena umurmu, aku tampar kamu, percaya tidak? Sini pergi. Alat-alat ini, kamu harus simpan baik-baik. Ini khusus aku pesan, sangat bagus. Siapa yang mau alatmu, cepat pergi. Mesin ini susah diperbaiki. Sherfu, Sherfu. Kunci pas nomor 1 untukmu. Oh. Li Ming. Ayahmu dan aku adalah saudara seperguruan, ayahmu sudah pergi, tidak apa-apa. Kamu belajar baik-baik, aku akan mengajarimu semua, belajar dengan sungguh-sungguh beberapa tahun. Bisa mandiri nanti. Anda tenang saja. Setelah aku pintar, pasti akan merawat Anda dengan baik. Barang sialan, benar-benar sial. Aduh. Mesin belum selesai disetel, meskipun insinyur dari Jepang. Sudah datang, tapi masih belum selesai. Di dalam negeri, orang yang paling paham mesin Haibao adalah Lao Zhangtou, kalau bisa mengajaknya. Gaji 2 juta per tahun. Itu sangat worth it. Hello. Apa katamu? Lao Zhangtou hari ini pensiun. Wah, bagus sekali. Baik, aku segera atur orang untuk mencari dia. Apalagi yang kamu tunggu? Cepat pergi. Baik. Sudah diperbaiki. Nyalakan. Baik. Kepala bagian, benar-benar bisa beroperasi lagi. Si Manis, Leo Zhangtu. Kukira pabrik tidak bisa berjalan tanpanya. Hahaha. Kepala Li, Anda yang turun tangan. Apalagi urusan Lao Zhangtou. Dulu saat Lao Zhangtou masih ada, setiap hari di depanmu bilang, perbaikan seperti ini tidak bisa. Orang yang kayak cahu kasih mencari dialog. Kepala bagian perbaikan peralatan. Benar, setiap hari hanya berputar di sekitar mesin-mesin ini. Mesin-mesin ini jelas tidak ada masalah, tapi harus dihentikan untuk diperiksa. Seolah-olah dia sangat hebat. Benar? Sudah, jangan bicara tentang si manis itu. Mendengar namanya saja aku sudah kesal. Ah, bukan apa-apa. Saat pertama kali datang ke pabrik, aku belajar di belakangnya selama 2 tahun. Benar-benar mengira dirinya adalah guruku. Dasar cayak cahu malu. Hahaha, karena sudah diperbaiki, mari kita makan bersama. Bapak tua, sedang apa? Apakah tidak terbiasa setelah pensiun? Bagaimana kalau besok kamu belajar dari orang lain untuk memancing atau ke taman? Apa yang salah dengan berlatih Tai Chi? Aku khawatir dengan mesin-mesin di pabrik itu. Selama ini, Li Ming terlalu gegabah. Sama sekali tidak mempelajari teknik perbaikan yang sebenarnya. Aku ingin mengajarnya, tapi dia tidak mau belajar. Aduh, aku khawatir nanti mesin-mesin ini akan mengalami masalah besar. Jangan menyebutkan Li Ming itu. Dia pernah datang menjengukmu? Kamu menganggapnya sebagai murid. Apakah dia menganggapmu sebagai guru? Sekarang kamu sudah pensiun. Urusan pabrik itu, kamu jangan terlalu ikut campur. Ini akan membuat orang lain tidak suka. Ayah Li Ming adalah seniorku. Dulu kami berdua belajar perbaikan mesin bersama. Ah, sayang senior pergi terlalu cepat. Kamu bilang aku tidak peduli padanya, siapa lagi yang akan peduli? Aduh, kamu ini tidak punya keahlian lain. Hanya suka mengkhawatirkan hal yang tidak perlu. Sudah, aku tidak bicara lagi denganmu. Hari ini adalah ulang tahunmu. Segera lagi, ajak anak, menantu, dan cucu pulang untuk merayakan ulang tahunmu. Aku akan masak. Ah, tidak bisa. Aku harus pergi ke rumah Li Ming. Mengingatkannya, kalau tidak, mesin akan mengalami masalah besar. Kamu, aduh, kamu benar-benar suka ikut campur. Si manis ini, tunggu saja. Niat baik ini akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna. Ah, Li Ming, sudah pulang kerja. Si manis, kamu ngapain di sini? Sudah pensiun. Pulang dan tinggal di rumah dengan baik ya. Li Ming, mesin di pabrik itu yang rusak, kamu harus. Sudah, mesin itu, aku sudah memperbaikinya. Jangan terlalu khawatir, jangan datang ke rumahku kalau tidak perlu.
Wah, sudah diperbaiki, mesin ini belum pernah kau perbaiki. Kamu pasti tidak bisa memperbaikinya, jangan lihat dia berjalan di permukaan. Sebenarnya dia. Kamu pikir hanya kamu yang bisa memperbaiki di dunia ini? Aku beritahu kamu, aku kepala bagian. Kamu hanya tukang reparasi. Jangan sok jadi master di depanku. Tapi dia. Tapi apa? Jangan datang ke rumahku kalau tidak perlu, jangan pikir. Aku ikut kamu 2 hari, kamu benar-benar jadi masterku. Kamu tidak punya kualifikasi itu. Aku hanya melihat, ayahmu adalah seniorku. Aku ingatkan kamu dengan baik, dengarkan atau tidak terserah kamu. Pergi. Liming. Buku catatan ini adalah hasil pengalamanku bertahun-tahun memperbaiki mesin penjaga pantai Jepang. Di sini tercatat jelas. Cacat desain mesin penjaga pantai, aku sudah pensiun. Tidak berguna lagi, simpanlah, cukup sampai di sini. Aku sudah cukup adil kepada ayahmu, seniorku. Siapa yang butuh pengalamanmu? Kamu pikir kamu hebat? Dan juga, ayahku sudah meninggal berapa tahun. Jangan sebut ayahku. Ayahku adalah ayahku. Pergi, orang tua yang sok tua. Kamu siapa sih? Apa? Kalian tidak pulang? Ya sudah. Mereka tidak pulang, masih ribut cerai. Cucu besar ini sebentar lagi masuk SD. Tidak ada uang untuk beli rumah di zona sekolah. 10 tahun lebih mereka menikah, gajiku semua untuk mereka. Setiap tahun lebih dari 100 ribu, masih kurang? Kita berdua. Hanya mengandalkan uang pensiunmu dan uang bersih-bersih orang. Untuk hidup, mau bagaimana lagi? Suka cerai silakan. Tidak pulang ya sudah. Kita makan sendiri. Kalau boleh bilang, kamu sudah pensiun, seharusnya menikmati hidup. Anak dan menantu, mereka ribut lagi karena uang. Seumur hidup kita, kayaknya susah tenang, menurutku. Kita harus cari cara cari uang. Cari uang? Aku sudah pensiun, 60 tahun. Jadi satpam saja tidak ada yang mau aku jadi pemulung? Dibunuh pun aku tidak mau. Waduh. Aduh. Kemarin baru pensiun, hari ini sudah keluar ngambil sampah. Aduh. Menurutku, kamu cuma bisa ini. Seumur hidup memperbaiki mesin, sekarang tidak ada mesin yang bisa diperbaiki, kecuali mengumpulkan sampah. Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Liming, jangan ikut campur urusanku. Mesin yang rusak kemarin, jangan sembarangan memperbaikinya. Bisa menyebabkan korsleting dan kebakaran pada chip kontrol. Kepala bagian kita sudah memperbaikinya, sekarang berjalan normal. Kamu pikir hanya kamu yang bisa memperbaiki mesin-mesin itu? Kamu terlalu sombong. Benar, bicara seolah kamu sangat hebat. Kalau kamu hebat, kenapa bukan kamu yang jadi kepala bagian perbaikan? Sudah, buang-buang waktu dengan orang tua ini. Orang seperti dia hanya pantas mengumpulkan sampah, hahaha. Hei, aku segera sampai di pabrik. APA, mesin bermasalah? Baik, segera sampai. Liming, kalau sudah diperbaiki, jangan langsung dioperasikan. Periksa lagi dulu. Suku Kadang Mesin, ini sangat mahal. Satu suku cadang penting bisa ratusan ribu, kok bisa sampai mengeluarkan asap? Sunsiren, Ada APA? Aku yang harusnya tanya kamu, mesin yang baru kamu perbaiki. Baru sehari sudah mengeluarkan asap. Sunsoren, chip rem mesin rusak, ini hanya bisa dibeli dari Jepang. Mereka meminta harga 560 ribu, cepat beli. Jangan sampai produksi terganggu. Dan juga, beberapa mesin itu juga berhenti. Kamu segera periksa, lihat apa masalahnya. Segera selesaikan. Baik, aku segera perbaiki. Pas 3 jam, capek sekali. Ayo, coba nyalakan mesin.
Kepala seksi bekerja keras, pasti tidak ada masalah. Aku akan memulai mesin. Cepat, cepat, matikan, matikan, cepat tarik saklar. Chip kontrol terbakar lagi. Sama seperti yang tadi Falcon Leo Zhengqiu. Ini bagaimana? Kita sebelumnya tidak pernah mengalami masalah seperti ini. Apa yang sama dengan yang dikatakan Lao Zhangtou? Iya, kebetulan saja. Mesin rusak itu hal biasa. APA yang istimewa? Kalau tidak bisa, ganti suku cadang saja. Direktur, kita sudah memanggil ahli dari luar negeri, mereka bilang. Paling tidak butuh 1 bulan untuk menyetel mesin-mesin ini. 1 bulan? Nanti sudah terlambat. Bilang pada mereka, suruh mereka cepat. Aku terus mendesak mereka, tapi mereka bilang. Memang butuh waktu sebanyak itu, dan biayanya tidak murah. 1 bulan ditambah biaya penyetelan, biaya perjalanan, biaya suku cadang. Perkiraan minimal butuh 5 juta. Sekarang bilang pada mereka, kalau bisa selesai dalam 10 hari. Aku beri mereka 10 juta. Sudah aku bilang. Mereka bilang tidak ada jalan keluar, ya. Sudah ketemu Lao Zhangtou belum? Lao Zhangtou sekarang ini. Satu-satunya harapan. Aku sudah suruh orang ke departemen perbaikan untuk tanya-tanya. Tapi entah kenapa. Katanya Lao Zhangtou sangat menghindari ruang rapat. Semua bilang tidak tahu. Begini, aku akan coba ke bengkel lain. Kamu cepat, pergi desak para ahli dari Jepang itu. Suruh mereka buru-buru. Selain itu, terus cari Lao Zhangtou. Dengar tidak? Direktur Utama. Paman. Paman, kemari. Ada kardus bekas di sini. Oh, baik. Aku segera ke sana. Baik, ayo. Paman, ini kardus bekasnya. Anda rapikan dulu lalu timbang. Ya. Nak, tunggu sebentar ya. Setelah aku timbang, baru bayar. Ya, tidak apa-apa, tidak usah buru-buru. Wah, mesin CNC dari Haibao, banyak sekali. Pabrik kalian sangat besar ya? Ya tentu, ini investasi lebih dari 1 miliar. Sekarang sedang debugging. Oh, baik-baik. Bisa tidak kalian lebih cepat? Sudah 5 hari ini. 1 mesin pun belum diperbaiki. Kami tidak bisa menunggu. Lama sekali. Tidak bisa cepat. Mesin-mesin ini dalam proses pengiriman. Mungkin ada komponen yang longgar. Kami harus melakukan pemeriksaan menyeluruh. Waktu perakitan dulu. Bukannya sudah diperiksa? Direktur Utama bilang. Selama Anda dapat mendebuk dalam 10 hari. Kalian dapat 10 juta. Ini bukan masalah uang. Kami butuh 1 bulan. Tepat 1 bulan, desak pun tidak ada gunanya. Tolonglah. Bahkan jika Anda mendebuk bagian yang baik terlebih dahulu, serat selama sebulan. Pabrik kami bisa bangkrut. Sudah bilang 1 bulan. Tepat 1 bulan. Mingke, jangan datang ke sini saat kita mendebuk mesin. Ini rahasia perusahaan kami. Liming. Ini mesin ke-15 yang mengeluarkan asap. Kamu bisa tidak sih? Kepala perbaikan macam apa kamu ini? Waktu Lao Zhangtou masih di sini. Tidak pernah ada kejadian seperti ini. Dia baru pensiun kurang dari 10 hari, langsung rugi ratusan juta. Kerugian tidak langsung mencapai puluhan juta. Kalau tidak mau kerja, jangan libatkan aku. Lao Zhangtou tahu apa sih? Dia itu orang kuno, mana ngerti teknologi canggih begini. Liming, jangan bilang aku nggak kasih kesempatan ya. Begini, aku udah telepon pabriknya. Sekarang ahli dari Jepang ada di grup sensing. Kamu sekarang langsung ke sana. Pastikan bawa ahli ITU ke sini, secepat mungkin. Benerin mesin-mesin ini. Ahli Jepang datang? Oke, aku langsung jemput. Pak Kepala, cuma ahli itu yang bisa benerin mesin-mesin ini. Lao Zhangtou itu apa sih? Kalian dari pabrik mesin Haibao? Ahli perbaikan? Kamu siapa? Halo, aku kepala bagian perbaikan. Liming, terus mesin di pabrik kami. Rusak, terus hubungi pabriknya. Katanya sekarang ada ahli lagi nitel mesin di sini. Kami mau minta tolong ahli itu ke tempat kami. Setengah hari aja, boleh? Jangan bercanda, kami urgent. Nyetel mesin-mesin ini, banyak pesanan antri. Kalau nggak selesai dalam 4 hari, kami juga nggak bisa kirim tepat waktu. Yuken, di pabrik kami ada lebih dari 20 mesin. Kamu kok di sini? Le Zhangqiu, sana urus barang loak, aku sibuk. Le Zhangqiu, Liming ini iya. Terus Lao Zhangtou ini. Pasti yang dicari direktur, bagus banget. Liming, kok jam kerja? Tiba-tiba ke sini, ada masalah ya? Yurison Low. Liming, mesinnya rusak ya? Chip kontrolnya rusak kan? Aku udah ngingetin.
Perbaiki mesin begini harus hati-hati, kalau nggak benar. Banyak bacot. Kayaknya kamu paham banget sama chip control. Diam deh. Aku lagi ngobrol serius sama ahli Jepang. Pak Direktur, sepertinya ini Laos Hangto. Pak, Anda kan pensiunan teknisi dari grup Kaifeng. Zhang Ji Ongguo. Anda siapa? Wajah. Pak, saya cari Anda susah banget. Cari aku buat apa? Tua pensiunan begini. Kakak, saya direktur pabrik ini. Lihat. Perangkat-perangkat ini sudah tergeletak di sini hampir sebulan, belum juga selesai diatur. Tapi, hasilnya saya sudah penuh. Kalau dalam 4 hari belum selesai diatur, pabrik ini akan bangkrut. Bangkrut? Ah, Tidak mungkin, ini semua mesin baru. iya, ini pabrik baru. Saya membelinya untuk mengatasi masalah produksi yang lambat. Semua peralatan baru, saya kira tidak akan ada masalah. Tapi siapa sangka, susah diatur Pak Sang. Anda kan ahli perbaikan dan pengaturan mesin Haibao. Saya mohon, tolong bantu saya periksa ya. Hello. Jangan sampai tertipu oleh orang tua ini. Dia mana bisa memperbaiki mesin digital canggih ini? Siapa ini? Oh, ini kepala departemen perbaikan pabrik mesin. Liming, dia mau apa ke sini, direktur? Mesin pabrik Kaifeng juga bermasalah. Mirka case ini. Meminta Tian Songxiang untuk memperbaikinya. Oh, Liming. Kepala departemen perbaikan. Sepengetahuan saya, grup Kaifeng sudah berdiri lebih dari 30 tahun. Ini pertama kalinya meminta ahli asing. APA mungkin. Setelah Pak Sang pensiun, departemen perbaikan kalian tidak ada yang bisa? Ini hanya masalah chip, bukan masalah departemen perbaikan kami. Itu karena cara perbaikanmu salah, sudah saya ingatkan. Dasar kau, apa yang kau tahu? Kau pikir kau ahli kepala li? Kau kan murid Pak Sang. Begini caramu memperlakukan gurumu? Guru APA, dia cuma bisa utak-atik mesin. Nggak punya kemampuan lain. Apa haknya? Jadi guru saya. Pak Chong. Saya mohon, saya benar-benar tidak punya cara lain. Untuk perbaikan mesin ini saja, para ahli dari Jepang ini bilang butuh sebulan. Sebulan. Pabrik saya sudah bangkrut duluan. Ini. Pak Sang, tenang saja, masalah bayaran bukan masalah. Tolong bantu saya. Kalau tidak, saya sudah tidak punya jalan lain, mungkin harus lompat gedung. Jangan buru-buru. Saya bantu lihat. Baik Pak Chong. Besar mulut kau. Kau bisa atur? Lucu banget. Masa ada yang percaya sama kau? Apa yang aku bilang salah? Kamu bisa apa sih? Aku udah 10 tahun di pabrik jadi kepala bagian. Kamu? 30 tahun kerja di pabrik, cuma jadi tukang servis biasa. Udah pensiun, cuma bisa ngumpulin sampah. Ya ampun. Aku yang salah, seharusnya nggak perlahan-lahan. Ngangkat kamu jadi kepala bagian, salahku. Bikin kamu lupa diri. Dasar, kamu pikir kamu siapa? Jabatan kepala bagian itu. Hasil kerja kerasku, ada hubungan apa sama kamu? Jangan sok jago. Pak Sang, dulu kamu bisa servis mesin itu cuma keberuntungan. Sekarang mesin-mesin baru ini, kamu bisa? Pernah nyentuh aja belum? Kalau ada masalah, kamu sanggup tanggung jawab? Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Direktur Sang, Anda mungkin gak kenal si tua ini, aku muridnya. Aku tahu kelakuannya, dia pasti gak bisa. Servis peralatan baru ini, gak usah dibahas lagi. Aku tahu kemampuan Pak Sang. Telepon pengacaraku, buatkan surat pernyataan yang menyatakan semua mesin yang diservis Pak Sang. Kalau ada masalah nanti, bukan tanggung jawabnya. Baik, Direktur. Pak Sang, aku nggak bisa nunggu sebulan sebenarnya. Aku cuma punya 4 hari, dalam 4 hari ini. Kalau 100 mesin ini nggak selesai diservis, aku bakal lompat dari gedung. Waduh jangan, 4 hari cukup, aku akan usahakan semampunya. Buat servis semuanya. Makasih banyak Pak Sang, tolong bantu semampunya. Semakin banyak mesin yang diservis, kerugianku semakin kecil. Direktur Sang, kamu terlalu menganggap dia hebat, orang setengah kaki. Udah masuk liang kubur, mana bisa servis mesin dengan baik. Awas nanti gagal total. Liming, kok kamu jadi? Kasar banget sih? Kasar apanya? Aku cuma bilang fakta. Kamu cuma sampah rendahan. Aku juga salah, gak ngajar kamu dengan baik. Aku minta maaf sama senior. Jangan sebut-sebut bapakku, dia udah meninggal 10 tahun lalu. Dasar kurang ajar, pakai nama bapakku buat tekan aku. Kamu, Dasar kurang ajar, berani mukul aku ya? Aku bunuh kau dasar tua bangka. Kurang ajar. dulu kamu ingin jadi ketua kelompok, ada beberapa anak muda yang juga sangat berbakat,
Persaingannya ketat. Kamu mabuk dan memelukku sambil menangis, aku tidak punya pilihan. Aku menelepon direktur lama, 5 tahun lalu kamu ingin jadi kepala bagian. Sayangnya kurang koneksi, setiap hari ingin memberi hadiah, tapi tidak bisa. Aku menelepon direktur lama lagi. Aku salah besar. Seharusnya aku menahanmu beberapa tahun, biar kamu belajar teknologi dengan baik. Zhang Jiangguo ya. Kamu terlalu pandai membanggakan diri, kalau memang punya. Hubungan dengan direktur lama, kenapa tidak pakai sendiri, malah memberikanku. Lagi-lagi menelepon direktur lama. Lucu sekali, direktur lama kenal kamu siapa? Sudahlah, semua sudah lewat, hari ini kita putus hubungan. Selama ini aku merasa sudah cukup baik padamu, sudah membalas. Kebaikan seniorku, cukup sampai di sini. Sudah sebangken, antara kita ada kebaikan, ada kehormatan? Kamu ini apa sih? Kamu cuma pensiunan. Orang tua yang tidak tahu diri, diamlah kamu, pengkhianat kecil. Benar-benar meremehkan orang, tanya-tanya di industri ini. Siapa yang tidak tahu kehebasan Master Zhang? Boss Zhang Director. Kamu benar-benar dibohonginya. Sudahlah, tidak usah bicara lagi, kita harus cepat. Menyesuaikan mesin. Ya baik. Alat-alat ini, aku akan pakai dulu. Siang nanti pulang makan, aku akan bawa alat khusus. Ini akan jauh lebih cepat. Master Zhang, Anda benar-benar penyelamatku. Sudah tidak usah bicara lagi. Berhenti, apa yang kalian lakukan? Berani sekali, kalau kalian sentuh. Mesin-mesin itu, kami tidak akan membantu menyesuaikannya, masalah purna jual. Kami tidak akan tanggung jawab, ya ahli ini. Jaku menjukang reparasi mesin tua, tidak tahu APA. Mereka sekarang ingin menyuruh orang tua ini menyesuaikan mesin. Pasti akan bermasalah, sekali kalian sentuh mesin. Perusahaan kami Haibao, tidak akan bertanggung jawab lagi untuk mesin-mesin ini. Terserah kamu, Tian Songxiang, sebelum datang kita sudah bicara. Jelas dan tegas, dalam 10 hari. Aku butuh kamu memperbaiki semua mesin. Sudah 5 hari berlalu, kamu bahkan belum menyesuaikan satu pun untukku, aku curiga. Apakah kamu sengaja minta maaf? Jangan menghina. Etika profesi kami, kamu harus punya etika profesi. Coba perbaiki satu mesin, biar aku lihat. Orang tua ini bisa memperbaikinya? Kamu menghina kami. Menghina perusahaan Haibao. Aku bisa menyesuaikannya. Kalian orang Tiongkok tidak mengerti teknologi, suka bicara besar. Mesin di sini bernilai puluhan juta, sekali salah diatur. Mesin ini akan rusak total. Tidak akan rusak. Mesin Haibao kalian sudah generasi ke-6. 5 generasi sebelumnya punya masalah yang sama, lengan mekanik mudah kendur. Menyebabkan chip kontrol kepanasan dan terbakar. Selain itu, sabuk konveyor kalian mudah kendur dan melenceng. Sering harus dikencangkan manual, dan masih ada 7-8 masalah lain. Itu masalah desain kalian. Bicaranya seolah kau benar-benar mengerti. Haibao sudah berdiri 50 tahun, dengan begitu banyak ahli. Tidak ada yang sebanding dengan kau, seorang kakek tua. Masalah desain apa? Omong kosong. Tuan Tian Songxiang. Kakek tua ini cuma tukang reparasi mesin, sampai pensiun pun masih jadi tukang reparasi biasa. Si tua yang suka membual, sok tahu, dan lucu. Aku sarankan kau jangan terlalu sombong. Mesin-mesin ini bernilai puluhan juta. Kalau kau sembarangan membongkar dan menyentuh, nanti ada masalah. Itu akan jadi masalah besar. Selain itu, tim ahli kami masih di sini. Kau seenaknya mengutak-atik mesin. Apakah itu tidak menghormati kami? Hormat itu timbal balik. Bosnya buru-buru. Ada masalah apa? Kami tidak mengizinkan ini. Ini menghina kami. Produk perusahaan Haibao, kalian orang Tiongkok tidak mengerti teknologi. Kalau ada yang mengerti teknologi, tidak akan memanggil kami. Jadi, tolong segera tinggalkan mesin kami. Mesin apa punyamu? Mesin ini aku. Yang beli dengan uang, apa hubungannya dengan kalian? Minker. TAPI. Ini mesin yang dijual perusahaan kami. Aku tidak mengizinkan. Seorang tukang rongsokan menyentuh mesin kami. Ini benar-benar mencemari profesionalisme kami. Profesionalisme? Menurutku kalian tidak cukup profesional. Kalian hanya mengandalkan komputer, mengetik-ngetik di komputer. Chip kontrol mesin kalian tidak bermasalah, sangat presisi. Tapi mesin tidak hanya terdiri dari chip. Masih banyak komponen lain. Apakah kau mengerti komponen-komponen itu? Mesin produksi kami sendiri, tentu kami yang paling mengerti. Jangan banyak bicara. Kau menjukang reparasi biasa. Berapa banyak yang kau tahu? Kau yang bahkan tidak bisa baca tulis. Berani bilang mengerti mesin. Siapa yang percaya? Muridmu seharusnya orang yang paling mengenalmu. Bahkan dia bilang begitu, artinya kau memang tidak bisa. Lepaskan mesin kami, aku tidak mengizinkanmu. Menghina kami seperti ini. Kalau kau bilang profesional, aku tanya, apakah kau seorang bisa mengatur mesin dengan baik? Butuh berapa lama? Gurauan kami adalah tim, mana mungkin satu orang yang melakukan debugging. Mesin-mesin ini sangat berharga, butuh kerja tim. Pelan-pelan saja. Tapi aku bisa. Kalian orang Tiongkok tidak mengerti teknologi, suka bicara besar. Belum apa-apa sudah berani bilang bisa debugging.
Lucu sekali. Kalau begitu aku akan debugging satu mesin, biar kamu lihat. Apakah kami orang Tiongkok yang bicara besar, atau kalian orang Jepang yang berpikiran sempit? Sudah kubilang, kalian orang Tiongkok tidak mengerti teknologi tinggi kami. Tidak perlu dicoba, kamu hanya membuang waktuku. Berani tidak bertaruh denganku? Jika aku gagal debugging, silakan perlakukan aku sesukamu. Kenapa tidak berani? Bukannya kamu bilang, kami orang Tiongkok suka bicara besar? Biarkan saja dia memperbaiki, yang penting dia sudah menyentuh mesin. Anda tidak perlu urus after sales lagi, tidak rugi juga untuk Anda. Kita lihat saja hari ini, bagaimana dia mempermalukan diri. Baik, taruhan saja. Tapi jika hari ini debugging tidak berhasil, kami tidak hanya tidak urus after sales, kamu juga harus minta maaf. Secara terbuka kepada kami. Jika aku berhasil debugging, kamu tidak hanya harus melanjutkan dukungan teknis after sales, tapi juga minta maaf atas sikap sombongmu tadi, minta maaf karena merendahkan orang Tiongkok. Baiklah, lagi pula kamu tidak mungkin berhasil, tukang sang. Silakan debugging, urusan after sales tidak usah dipikirkan. Baik. Matikan listrik. Sudah, tukang sang. Nyalakan listrik. Tukang Jong. Hah? Sudah selesai? Selesai apanya? Hanya sebentar saja, si tua lucu ini. Tidak mungkin punya kemampuan, kamu sudah menyentuh bagian dalam mesin kami. Jika ada masalah, itu urusanmu sendiri. Kami tidak bertanggung jawab, garansi apanya? Kalau mengikuti progresmu, aku sudah bangkrut. Bos Sang, sepertinya kamu sudah berusaha sampai badan keperluan. Bagaimana bisa percaya pada kakek tua pensiunan pemulung? Tunggu saja, nanti mesin ini, begitu dinyalakan akan mengeluarkan asap. Aduh, mesin bernilai puluhan juta. Jadi rusak begitu saja. Sayang sekali. Kamu ngerti apa? Aku menyuruhmu belajar teknologi, kamu tidak mau, hanya bisa menjilat. Dulu, ayahmu benar-benar fokus meneliti teknologi. Kok kamu gak mewarisi sama sekali? Dasar tua bangka, udah sana nyalain. Aku canggun ayah kamu gego. Dengar-dengar, keluarga kalian. Sampai nggak punya uang buat beli rumah di zona sekolah. Sampai anak sama menantumu mau cerai. Mesinnya rusak. Lihat aja nanti kamu ganti rugi pakai apa. Waktunya tiba. Jual seluruh keluarga juga nggak bakal cukup, tukang sang. Jangan dengerin dia, dasar. Aku udah tanda tangani pernyataan lepas tanggung jawab. Kalau ada masalah, kamu nggak tanggung jawab apa-apa. Nggak rugi. Aku Zhang Yunbin. Selalu jujur dan terbuka. So Byron. Aku Sang Yunbin pasti nggak bakal. Ji Swain tukang Zhang. Memang orang bisnis besar ya. Tukang Zhang. Hah, ini salahku terlalu buru-buru. Aku udah masukin semua harta. Bahkan masih ngutang ke bank banyak. Kalau nggak bisa ngirim tepat waktu, jual semua mesin pun nggak bakal cukup buat ganti rugi. Jadi, tukang sang, aku mohon, cuma kamu yang bisa nyelamatin aku. Santai aja, langsung debu aja. Tenang, nggak ada masalah. Pikir baik-baik, kalau mesin rusak pas dinyalain. Kami nggak tanggung jawab. Kalau kamu minta maaf sekarang, dan usir tua ini, kami bisa bantu kamu. Debuk mesin lain. Mesin ini. Anggap aja rusak. Kalau nggak, nanti kabarnya. Katanya kami Haibao Company nggak peduli. Siapa suruh peduli? Peduli apa? Kamu. Kamu bakal nyesel, dasar tua bangka. Aku kesini buat ngajak. Pehak Tian Zhongxiang. Ke pabrik mesin Kaifeng. Mending kamu dengerin omongan Bapak Tian Songxiang. Cepat pergi. Kalau nggak, mereka marah. Dan nggak mau ikut, aku nggak bakal lupakan kamu. Aku cuma pensiunan. Dapat pensiun dari negara. Bisa ajak ahli atau enggak? Itu urusanmu, bukan urusanku. Dasar tua bangka, mau mati sendiri nggak ada yang larang. Aku kasih tahu, mesin ini pasti kebakar. Wah, lampu indikator nyala semua normal. Hebat banget, cuma sebentar. Udah bisa debuk satu mesin. Para ahli butuh 5 hari. Masih nggak bisa. Lau Sangtou itu orang hebat. Teknologinya nggak ada tandingannya. Bos Sang, sudah cukup.
atur pekerja untuk mulai produksi. Oak. Master Sang, bagus sekali. Jangan terlalu khawatir, meskipun ada banyak mesin. Belum diatur, tapi kita punya waktu. Kalau mesin ini sudah diatur, bisa langsung atur pekerja untuk produksi. Gak akan ganggu kerjaan. Master Zhang, Terima kasih. Jangan gini. Bos Sang, jangan gini. Bangun, jangan gini. Master Sang, jujur saja, beberapa bulan ini. Aku nggak bisa makan, nggak bisa tidur, turun 30 kilo. Syukur Tuhan pertemukan aku dengan Anda, nasibku belum habis. Anda adalah orang baik yang dikirim Tuhan untukku. Bos Sang. Bos Sang, jangan gini. Aku cuma bantu sedikit saja. Cepat atur pekerja untuk produksi. Setelah kamu utak-atik gini, mesinnya nggak rusak? Dia cuma kebetulan beruntung, lihat saja. Asap. Kamu pikir aku seperti kamu? Disuruh belajar teknologi nggak mau, cuma bisa cari jalan pintas. Asap terserah aku, urusan kalian apa? Aku kasih tahu ya. Kalau kamu berani tidak hormat lagi pada Master Sang, jangan salahkan aku nggak baik padamu. Liming, kedepannya pikir dulu sebelum bicara. Meskipun kamu tidak suka padaku, kamu nggak boleh mengutuk. Mesin Bos Sang. Kemampuanmu aku tahu, kalau kamu memang bisa. Suruh mereka produksi. Terus atur mesin. Berani? Bos Sang. Nggak perlu berurusan dengan orang yang nggak ngerti. Aku terus atur mesin, kamu atur pekerja untuk produksi. Oke, aku kasih tahu ya, kalau kamu berani tidak hormat lagi pada Master Sang. Aku lempar kamu ke mesin, aku cetak kamu jadi bahan. Yang King, cepat atur produksi. Suruh Senyo pekerja lemper, Master Zhang. Satu mesin selesai diatur, langsung nyala, oke. Siap mulai produksi. Ayo. Kalau di sini tidak menghargai Anda, silakan datang ke pabrik kami. Pabrik kami pasti mengakui keahlian para ahli seperti Anda. Pergi, jangan ganggu aku. Dia cuma kebetulan saja berhasil. Jangan percaya dia. Pabrik mesin Kaifeng kami sangat membutuhkan bantuan Anda. Bisakah Anda ikut saya untuk melihat? Tidak. Saya ingin melihat bagaimana dia bisa menyesuaikannya. Kebetulan saja, tidak ada yang istimewa. Jika dia benar-benar bisa menyesuaikannya secepat ini, berarti orang tua ini memang berbakat. Insinyur top perusahaan kami tidak bisa melakukannya. Kenapa kalian tidak percaya kata-kata saya? Kata-kata saya sudah 10 tahun bersama orang tua ini. 10 tahun di pabrik mesin Kaifeng. Dia benar-benar tidak kompeten. Jengkarkan saya. Saya adalah murid Lao Sangtou ini. Percayalah pada saya, pabrik mesin Kaifeng kami sangat membutuhkan bantuan Anda. Segera ikut saya. Sana. Bisa diam tidak? Kalau tidak, saya hentikan semua. Dukungan teknis untuk Kaifeng. Direktur, mesinnya sama sekali tidak bermasalah. Lihatlah, produk yang baru dibuat ini, kami sudah memeriksanya. Benar-benar memenuhi standar. Master Zhang. Anda memang yang terbaik. Beritahu teman-teman untuk segera produksi. Tidak mungkin. Kok bisa secepat ini? Sudah saya bilang. Master Zhang adalah ahli di bidang ini. Tapi kalian meremehkannya. Nyalakan. Sang, dua mesin ini juga sudah disesuaikan. Master Zhang. Terima kasih banyak. Berhenti. Bagaimana Anda tahu? Cara menyesuaikannya? Apa yang Anda lakukan pada mesin ini? Kenapa bisa secepat ini? Tadi saya menyesuaikannya di depan Anda lihat sendiri. Anda kan ahli, masa tidak mengerti? Bagaimana dia tahu cara menyesuaikan mesin secanggih ini? Ini tidak mungkin. Setiap kali pabrik dapat mesin baru, saya yang menyesuaikannya. Jangan pikir langsung bisa produksi. Cuma bisa menjilat. Disuruh belajar teknologi tidak mau. Mesin sudah disesuaikan pun, tetap saja seumur hidup. Jadi tukang reparasi biasa, pensiun cuma bisa mengumpulkan sampah. Teknologi lu itu nggak ada gunanya. Masalahnya, hari ini saya ingin resmi merekrut Bapak sebagai karyawan grup Sensing. Masalah gaji pasti akan memuaskan. Keiji, kasih dia 2.000 yuan. Siap pasti server Saiker, lebih baik daripada kampilan sampah. Pabrik mesin Kaifeng, kalian nggak menghargai teknisi. Tapi grup Sensing kami beda. Soal berapa gajinya, nggak perlu kasih tahu kamu. Pokoknya ingat aja. Jauh lebih banyak daripada pabrik mesin Kaifeng kalian. Kamu, aku. Hello, Sun Siren? Liming, kamu ngapain? Pakar dari Jepang. Kok belum datang? Aku lagi nyari nih. Butuh waktu sebentar. Aku kasih tahu. Baru aja ada mesin lagi yang rusak. Dalam jam. Kalau kamu nggak bawa pakar Jepang itu datang, lebih baik kamu minggat. Oke, aku buru-buru.
Halo. Tolong segera ikut aku. Kami sudah koordinasi dengan markas besar kalian. Sangat mendesak. Tolong bantu kami. Cepat periksa mesin-mesin itu. Enggak. Aku mau lihat bapak tua ini menyetel mesin. Sungguh luar biasa. Lebih cepat daripada insinyur top perusahaan kami. Bukan. Ngapain dilihat? Itu cuma cara-cara kuno. Mesin-mesin Kaifeng kami sekarang sudah mengeluarkan asap. Kalau kamu nggak segera ke sana, pabrik kami. Sebentar lagi berhenti operasi. Minggir. Bapak tua, gimana caranya bisa menyetel mesin dengan cepat? Bisa kasih tahu kami? Kalau kamu benar-benar paham teknologi dan bisa menyetel dengan cepat, kami akan bayar mahal untuk teknologimu. Dia punya teknologi apaan sih yang layak dibeli? Qian Songxiang. Barusan kamu bilang ini teknologi. Kami nggak akan sembarangan kasih tahu. Sekarang, tukang Zhang lagi menyetel mesin. Tolong kalian pergi. Ini, kamu ini. Aku belum bisa pergi. Sekarang kami bisa menyetel mesin sendiri. Nggak butuh kalian lagi. Layanan purna jual. Juga nggak butuh kalian. Untuk suku cadang kunci yang penting, di pasar. Kami juga bisa cari produk pengganti yang sesuai. Tolong kalian segera pergi. Ayo, usir mereka keluar. Enggak. Direktur Bos Zhang, aku bisa. Maaf atas kesombongan tadi, tapi sekarang aku masih punya banyak pertanyaan. Ini meminta nasihat dari master ini, Master Zhang. Sekarang sedang sibuk menyesuaikan mesin untuk kami, tidak ada waktu untuk kalian. Aku harap kalian tidak mengganggunya. Ayo, tolong mereka keluar. Ini. Karena mereka tidak menghargaimu, tinggal di sini. Tidak ada artinya juga. Pabrik mesin Kaifeng kami. Sangat menghargaimu. Bagaimana kalau sekarang aku pabrik mesin Kaifeng? Lihat. Master, bisakah kasih aku nomor kontak? Aku punya banyak pertanyaan, ingin meminta nasihat darimu, Master Zhang. Jangan sampai kamu setuju dengan mereka ini. Cuma mau memanfaatkan. Keterampilanku ini bukan bisa dipelajari dalam 3-5 tahun. Besar mulut, masih bilang keterampilan, 3-5 tahun. Pabrik biasa saja bisa cari teknisi, lebih hebat darimu. Yang seperti dia, di pabrik mesin Kaifeng kami masih banyak. Kamu lihat sendiri nanti. Oh, kamu bilang benar. Tentu. Baiklah, aku ikut ke pabrikmu. Silakan. Perci. Master Zhang, Kaifeng juga punya teknisi sepertimu. Anak muda sekarang, siapa yang mau belajar teknologi? Selama belasan tahun, Kaifeng dalam melatih teknisi. Sama sekali tidak peduli. Master Zhang. Ini ambil. Bos Zhang, ini. Biaya penyesuaian mesin kali ini. Selain itu, kamu ambil kontrak yang aku tulis sendiri itu. Baik. Teknologi Anda, aku sangat kagum. Aku juga sungguh berharap Anda bisa tinggal di perusahaan kami. Bos Zhang, tinggal di perusahaanmu sih. Aku juga suka memperbaiki mesin. Meski umurku 60, tapi masih kuat. Masih bisa kerja beberapa tahun lagi. Uang penyesuaian mesin ini, lupakan saja. Ini hal sepele. Lagi pula, kalau aku tanda kontrak dengan perusahaanmu, aku jadi karyawan perusahaanmu, menyesuaikan mesin. Itu tugasku, kan? Tidak, Master Zhang, ini harus kamu ambil. Bukan. Anda penyelamat hidupku, kita jangan sailing menolak. Hartaku yang bernilai miliaran, semuanya ada di sini. Kalau bukan karena Anda, saya sudah lama melompat dari gedung, Tuan Zhang. Anda terima saja, kalau tidak, hati saya tidak tenang. Lagi pula, tadi Liming sudah bilang, keluarga Anda sedang kesulitan, cucu Anda perlu sekolah. Tidak punya rumah di zona sekolah, ini bisa membantu Anda. Mengatasi kesulitan mendadak, sudah diputuskan, Anda terima saja. Baik. Kalau begitu, saya tidak sungkan lagi. Berikan kontraknya. Ini kontrak seumur hidup, selama Anda masih bisa bekerja. Anda bisa terus bekerja, jika suatu hari tidak bisa lagi. Perusahaan saya akan menjamin masa tua Anda. Tak kusangka, Anda masih mau mempekerjakan orang tua seperti saya. Bos Zhang. Ini. Gaji 2 juta setahun, Bos Zhang. Orang tua seperti saya tidak layak dapat harga segini. Apa Anda tidak salah tulis? Hahaha, tidak salah, memang 2 juta setahun, Anda layak. Selain itu, sebagai bukti kesungguhan kami, akomodasi Anda. Kami yang tanggung.
tapi gajinya terlalu besar. Tuan Sang, Anda layak dapat segini, kalau tidak. Anda yang jaga kami, bagaimana kami bisa untung? Kalau mesin berhenti sehari, kerugiannya bisa puluhan ribu. Saya bukan direktur pabrik mesin Kaifeng. Saya paham teknologi, terutama kali ini. Saya lebih tahu pentingnya seorang teknisi. Tuan Zhang, Anda memang pantas. Tak kusangka. Orang tua seperti saya, sudah pensiun. Masih bisa dapat kepercayaan Anda. Jangan bilang begitu, bisa merekrut Anda. Adalah kehormatan perusahaan kami, selain itu, kontrak ini tidak mengikat, Anda bisa ajukan syarat apa saja. Sekarang belum terpikir, nanti juga bisa, saya akan penuhi. Sebisa mungkin, Tuan Sang. Tolonglah. Tanda tangan saya. Hari ini benar-benar bertemu orang baik. Tuan Zhang, Anda salah. Saya yang bertemu orang terbaik. Dalam hidup saya, hahaha. Anda memang orang hebat, Anda jujur, saya juga. Kontrak ini saya tanda tangani, kalau tidak cocok. Suruh saya pergi kapan saja. Liming ini bagaimana, benar-benar merepotkan. Menunda produksi begitu lama, nanti. Anda tidak main-main, kalau mereka datang. Bisa langsung diperbaiki, tidak masalah, kami lembur saja. Takutnya mereka datang pun, tidak bisa memperbaikinya. Dulu waktu Lao Sang Tou masih ada, tidak pernah terjadi masalah seperti ini. Iya, betul. Ahli sudah datang. Pak Direktur, lihat, saya sudah bawa ahli ke sini. Terima kasih. Terima kasih sudah datang, tolong bantu kami. Cepat periksa mesin-mesin itu, kami. Kami insinyur layanan Purnajual, kalian ada masalah. Sudah seharusnya kami datang. Ini sangat mendesak. Pesanan kami menumpuk, tidak bisa ditunda. Silakan. 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 Pak Direktur, dengan mereka di sini, tidak masalah. Direktur sudah marah, minta kita hari ini. Harus memperbaiki mesin-mesin ini. Desak mereka, oke? Pak GIANZHONGX IANG. Maaf merepotkan, kami harap hari ini. Mesin di sini bisa diperbaiki. APA, hari ini? Tidak mungkin. 20 mesin, mana mungkin. Secepat ini? Ini. Coba perbaiki sebanyak mungkin. Lembur malam ini, lanjut besok. Tenang saja. Biaya perbaikan pasti kami bayar. Tidak, kami tidak pernah lembur. Jam 5 sore. Pulang tepat waktu. Lagi pula besok Sabtu, kami libur. Tolong lembur, biaya lembur akhir pekan. Kami bayar double. Sudah bilang tidak lembur. Pak Direktur, bagaimana ini? Kamu yang bikin masalah, tanya saya? Kalau tidak bisa, jelasin sendiri ke Direktur. Akhirnya, satu mesin selesai. Ganti chip kontrol. Debuk setengah hari. Coba sekarang. Oke, tapi kecepatannya terlalu lambat. Kami punya 20 mesin yang harus diperbaiki. APA, meragukan kemampuan saya? Tidak, bukan itu. Hanya terlalu lambat. Pabrik kami harus buru-buru, waktu tidak cukup. Itu bukan urusan kami. Kalian sendiri yang merusak mesin. Memang lambat sekali. Jaw dipending Leo Zhangtu. Betul, Leo Zhangtu. Paling lama setengah jam. Rindu waktu Lao Sang Tou masih ada. Mereka menghambat waktu, berapa banyak produksi kami yang berkurang? Kami kan dibayar per item. Ayah, diam kalian. Tidak punya kemampuan. Cuma bisa teriak-teriak ke kami. Nggak ada Lao Sang Tou. Kamu pikir kamu bisa jadi kepala bagian perbaikan? Ayo sini. Gua gebukin lu, sok jagoan apa? Lu pinter banget ya? Kami nggak tahu ya, dasar imut-imut. Udah deh Pak, mesinnya udah bener. Kita lihat mesinnya dulu. Nyalahin, nyalahin, nyalahin. Chip kontrol baru kok bisa rusak lagi? Chip kontrol baru. 560.000. Ini gimana sih? Pak Sang, minum dulu, istirahat bentar. Iya, boleh. Waduh, lihat tuh, haus banget ya. Bos Sang, nah ini yang satu ini. Udah diatur. Wah Pak Sang,
kecepatan Anda emang top. Sekarang udah 25 mesin, hati saya. Akhirnya lega juga, WKWKWK, istirahat dulu. Malam ini saya lembur lagi, sampai jam 10, kayaknya. Saya bisa selesaiin sekitar 50 mesin. Tapi nanti saya pulang dulu sebentar. Paling cuma sejam baliknya. Saya harus bilang ke istri, sekalian ambil barang. Saya suruh mobil jemput. Gak usah, saya bawa becak. Harus dibawa pulang. Oh, nanti pa balik saya suruh mobil jemput. Nanti pulang pergi kerja ada mobil khusus, biar nggak capek di jalan. Saya yang atur, sekarang juga atur mobil khusus. Jemput Pak John. Wah, kalian terlalu baik sama saya. Dikasih makan, dikasih sopir lagi, ini. Pak John. Ini memang hak Anda. Waduh. Wah, Lezeng Tu. Beneran jadi tukang rongsokan? Udah pensiun, nggak bisa diam. Tahu nggak, pabrik Kaifeng lagi kacau. 20 mesin kebakar, sampai ahli dari Jepang didatengin. Katanya, udah diperbaiki berjam-jam tetap aja kebakar. Makanan udah siap belum? Papa. Oh, si Anyuan pulang. Papa. Wah, mertua datang. Ayo Bu, cepetan masak. Jangan panggil saya mertua, mereka berdua odar sirai. Apa? Bercerai. Bercerai itu urusan besar. Kamu tidak berdiskusi dengan keluarga? Ah. Kamu. Ayah, hidup seperti ini tidak bisa dilanjutkan. Kali ini harus bercerai. Lambat laun juga akan bercerai. Aku tidak mau bercerai. Apa harus hidup bersamamu seumur hidup dalam kesengsaraan? Satu rumah di zona sekolah pun tidak bisa beli. Yang tua tidak berguna. Yang muda tidak berguna. Yang tua seumur hidup jadi montir. Yang muda setengah hidup jadi guru. Apa prestasinya? Hah, menurutku, mereka seharusnya sudah bercerai sejak lama. Anak perempuanku masih muda. Masih bisa menikah lagi. Pasti lebih baik dari keluargamu. Kalian berdua, bercerai seperti ini. Pernah memikirkan anak? Ini bukan masalah tidak bisa hidup. Meskipun kita tidak bisa beli rumah di zona sekolah terbaik. Tapi sekolah dekat rumahmu juga cukup bagus. Sudah bercerai, jangan banyak bicara. Anak tidak kubutuhkan. Rumah juga tidak kubutuhkan. Hari ini keluargamu. Beri aku 500.000 saja. Perjanjian cerai sudah jelas. Cepat beri aku 500.000, kalau tidak. Kami tidak akan pergi hari ini. Ebio, Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya menantu tidak berguna sepertimu. keluarga kami sekarang benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Liang Xia tahu, selama 10 tahun ini, tidak hanya kartu gajiku diberikan ke Liang Xia. Kartu gaji ayahku juga diberikan padanya. 500.000 ini, aku benar-benar tidak bisa keluarkan sekarang. Tunggu sampai rumah yang kami tinggali ini terjual, baru bisa kuberikan. Aku tidak peduli. Hari ini kalau tidak memberi uang, aku akan buat keributan. Nanti seluruh kompleks akan tahu. Lihat keluarga Zhang masih punya muka apa. Dua anak tidak bisa tidak punya rumah. Liang Xia, apa yang harus kulakukan untuk rujuk? Apa dengan beli rumah di zona sekolah bisa? Rujuk apa? Aku sudah lama tidak mau hidup bersamanya. Sebulan. Gaji segitu, bahkan kosmetik mahal pun. Tidak bisa beli. Aku juga tidak mau rujuk. Aku tidak bisa menghidupinya, satu set kosmetik ribuan. Satu jaket ribuan. Sambang, sakep hammer. Ayah, gajimu selama ini dihambur-hamburkannya. Apa? Aku beli kosmetik mahal, baju mahal. Kenapa? Teman-temanku, siapa yang tidak pakai baju semahal ini? Kamu sendiri yang tidak punya kemampuan, malah menyalahkan aku yang boros. Suami-suami teman-temanku, gajinya puluhan juta per tahun. Setiap rumah punya mobil mewah, tapi kamu cuma bisa kasih aku naik motor listrik. Kasih aku waktu lagi, nanti setelah rumah terjual, aku akan kasih kamu uang. Aku harus tunggu sampai kapan? Aku tidak peduli kamu harus pinjam. Atau mencuri, hari ini aku harus lihat uangnya. Pinjam atau mencuri? Liang Xia. Kok kamu bisa ngomong seperti itu? Si Anyuan ini ayah dari 2 anak. Enak apen, jangan bawa-bawa enak duit tekan kami. Aku setuju banget kalau mereka cerai. Anakku cantik banget, tahun ini baru 38 tahun. Masih bisa nikah sama suami yang kaya. Ya ampun, anaknya sudah 2. Hidup juga masih bisa jalan. Nggak bisa jalan. Kamu si imut, ngapain ngomong gitu? Sekarang kamu sudah pensiun, keuangan keluarga pasti makin sulit. Keluarga Zhang buatku adalah neraka. Kamu ngomong siapa? Bapakku berhutang APA sama kamu? Gaji puluhan juta per tahun, habis kamu buang-buang. Kamu masih berani menghina bapakku? Kamu percaya nggak aku? Jangan main tangan. Pukul aja. Berani pukul wanita, tapi nggak bisa cari uang? Ya,
Aku memang nggak bisa kasih kamu hidup mewah, tapi aku seorang guru. Di daerah kami, penghasilanku termasuk di atas rata-rata. Keluarga lain bisa hidup, kenapa keluarga kami nggak bisa hidup? 50 juta. Nanti setelah rumah terjual aku kasih, sekarang nggak punya. Surat hutang juga sudah aku buat, di rumah masih ada. Tabungan 12 juta, semuanya buat kamu. Sekarang, pergi semua dari sini. Hari ini, nggak kasih ya? Jangan dihancurin. Aku punya 50 juta, berhenti. Aku punya uang. Dasar imut, kartu gajimu sudah habis aku pakai. Dapat uang dari mana? Dasar orang nggak punya kemampuan. Katanya kamu ngambil rongsokan, bisa dapat 50 juta. Kamu nggak bisa bohongin kami, hancurin terus. Berhenti. Aku sekarang cari uang buat kamu. Kalau kamu benar-benar hancurin rumahku, kamu nggak akan dapat 1 sen pun. Oak, aku kasih kamu setengah jam lagi. Aku yakin kamu nggak bisa berbuat curang. Setengah jam lagi. Kalau aku masih nggak dapat uang, aku akan bikin semua orang tahu. Kamu ikut aku. Pak, mau cari uang di mana? Lagi pula, siapa yang bisa meminjamkan kita uang sebanyak ini sekaligus? Jangan ikut campur. Sayang, siapa yang mau meminjamkan 500.000 kepada pemulung? Hari ini aku akan duduk di sini dan menunggu. Aku pasti akan membuat keributan sampai keluarga Zhang kehilangan muka. Ayah. Kalau tidak bisa, aku akan pinjam uang rentenir untuk mengembalikan uang mereka. Cepat jual rumah, lunasi utang rentenir. Tidak perlu pinjam, aku punya uang. Ayah, di sini tidak ada orang lain. Ayah tidak perlu pura-pura kuat. Jujur saja, apakah kamu masih punya keinginan untuk rujuk? Lagi pula masih ada 2 anak. Tidak rujuk, ayah. Sebenarnya aku sudah lama ingin bercerai, dia bukan orang yang hidup tenang, banyak hal. Yang ayah tidak tahu, Dabao sudah 6 tahun. Tidak pernah ikut les, uangnya dipakai dia beli tas. Itu saja sudah keterlaluan, Xiao Bao baru 1 tahun, dia tega. Menghentikan susu formula, hanya karena melihat gaun mewah. Kali ini dia minta uang untuk beli rumah di kawasan sekolah karena dia melihat gelang giok puluhan juta. Apa? Gaji kita berdua digabung per tahun bisa lebih dari 200.000, tapi anak-anak bahkan tidak bisa minum susu formula. Ayah, lebih baik bercerai, lebih ringan. Tahun ini, aku mungkin akan dipromosikan jadi wakil kepala sekolah, gaji mungkin akan naik lagi. Tanpa dia, kita bertiga bisa hidup enak. Nak, kamu harus pertimbangkan baik-baik. Aku sudah mempertimbangkan dengan sangat matang. Baik, kita pergi. Mau kemana? Pinjam uang? Ambil uang. Hah? Gimana? Tidak apa-apa, kamu masak dulu, nanti. Aku masih harus ke pabrik. Wah, masih mau pinjam uang ke pabrik? Aku hanya kasih waktu. Si Cheng Gejam. Sudah kuduga, dengan sifat pengecut mereka berdua. Pasti tidak bisa mengumpulkan 500.000 sekaligus. Xiao Xia, selama ini keluarga Zhang merasa tidak pernah mengecewakanmu. Aku tanya sekali lagi, apakah kamu tega meninggalkan Xia Yuan dan 2 anakmu? Mana mungkin aku menyesal. Meninggalkannya adalah kabur dari neraka. Aku bahkan sudah menyalakan petasan untuk merayakannya. Lajupila, yang sia kami, pria seperti apa? Yang tidak bisa didapat? Ngapain ikut dengan keluarga kecil seperti kalian? Jangan banyak bicara, mana uangnya? Hari ini kalau tidak ada uang, jangan harap selesai begitu saja. Baik, aku mengerti sikapmu. Nak, berikan uang itu padanya. Mereka benar-benar punya 500.000? Dari mana mereka dapat 500.000? Pasti pinjam dari rentenir. Ini bukan urusanmu. Keluarkan surat hutangnya. Selain itu, tulis juga tanda terima. Uang ini kalian ambil lalu pergi. Ayah, kenapa di kartumu ada 1 juta? Hasil servis mesin. Uang ini kalau sampai di tangannya, tidak akan bertahan lama. Kamu tulis tanda terima. Mulai hari ini, aku dan kamu tidak ada Hubungan lagi, tulis saja. Aku juga tidak mau berurusan dengan orang. Seperti kalian yang pinjam ke rentenir. Kalian pinjam ke rentenir, akan sulit bangkit nanti. Sementara anakku akan semakin sukses. Jangan sampai nanti, kalian minta rujuk lagi. Tidak mungkin. Tenang, lebih baik aku jomblo seumur hidup daripada meringik minta rujuk sama Liang Xia. Sudah jam 5. Hari ini sampai sini saja. Mesin ini belum diperbaiki. Kok sudah pulang?
Lagi pula, mesin yang tadi diperbaiki. Sampai sekarang masih mengeluarkan asap. Kalian pergi. Pabrik kami gimana? Itu bukan urusan kami. Sudah kubilang, kami tidak lembur. Kalian benar-benar tidak boleh pergi. Pabrik kami menunggu. Mesin-mesin ini berproduksi. Kubilang sekali lagi, kami pulang jam 5 sore setiap hari. Malam dan weekend tidak lembur. Kamu sudah bersin berapa? Mau pergi? Cepat diperbaiki. Perbaiki apaan? Satu pun belum beres. Tidak, malah merusak satu. Buang-buang chip kontrol. Nyala langsung berasap. Dulu waktu Lao Sang Tou masih di sini, tidak pernah ada masalah seperti ini. Benar-benar buang waktu. Hari ini jelas tidak mungkin. Bisa produksi. Pulang yuk. Ayo pergi. Kalian. Ayo pergi, pergi. Baru saja chip kontrolnya terbakar lagi. Kamu. Pabrik kami benar-benar sedang buru-buru. Tolong lempar. Uang tidak masalah. Sebaiknya sebelum besok pagi. Semua sudah diperbaiki. Haha, bercanda kamu. Bahkan kalau kami lembur semalaman, sebelum besok pagi. Tidak mungkin selesai. Mesin-mesin itu butuh setidaknya 2 minggu. APA? Setengah bulan? Ini tidak bisa. Tidak ada cara lain, mesin kalian. Chip kontrolnya terbakar. Meski diganti, chip kontrolnya. Kami juga perlu melakukan debugging. Ini sudah sulit. Proses yang sangat memakan waktu. Ini. Aduh, kamu. Bencana besar. Harus laporkan ke direktur. Director. Science Hong Siang pergi. Mereka tidak mau lembur. Dan besok juga tidak akan datang. Mereka tidak kerja di akhir pekan. Tidak mau lembur? Beri mereka uang. Sudah kubilang, tapi mereka tetap bersikeras, meski ditawari uang. Tetap tidak mau lembur. Dan direktur, mereka bilang, mesin-mesin itu butuh minimal setengah bulan untuk diperbaiki. Setengah bulan? Bagaimana kita bisa mengirim tepat waktu? Jika tidak bisa mengirim tepat waktu, klien kita akan lari. Kita bisa bangkrut. Aku tidak peduli caranya. Besok, perbaiki mesin-mesin itu, atau suruh semua orang di bagian perbaikan minggat. Kenapa bisa terjadi masalah sebesar ini? Pabrik ini beroperasi 38 tahun, mesin sudah diganti 4 kali. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkin. Katakan saja, sudah saatnya seperti ini. Director. Dulu, Lao Sang Tou masih ada. Tidak pernah ada masalah. Beberapa waktu lalu, Lao Sang Tou pensiun. Jadi, Le Zhang Tu. Namanya kok terdengar familiar? Lao Sang Tou adalah veteran. Sudah ada sejak pabrik berdiri. Wajar kalau direktur pernah dengar. Lupakan dia. Leo Zhang Tu pension. Pabrik kita bisa bangkrut. Pabrik punya banyak teknisi. Langsung tidak bisa jalan. Aku tidak peduli caranya. Besok, perbaiki mesin-mesin itu. Pak Tua, tadi kamu bilang, malam ini masih harus debug mesin? Ada apa? Di kawasan industri ada pabrik mesin CNC baru buka. Tidak ada yang bisa debug mesin, sangat mendesak. Ini kartunya, password di belakang. Masih ada 500.000. Bukan. Berapa? Aku tidak salah dengar, kan? Hari ini aku memberikan 500.000 kepada anak itu. Diambil dari situ, itu uangku. Uang untuk memperbaiki mesin. Aku dipekerjakan kembali, kontrak seumur hidup. Selama aku masih bisa bekerja, aku bisa terus bekerja. Gaji tahunan. 2 juta. Tidak demam. Apa yang kau katakan benar semua? Hitam di atas putih, sudah tertulis. Wahai, suamiku. Waktu kau di pabrik mesin Kaifeng, kau tidak menonjol sama sekali. Sekarang pensiun, kau malah jadi kaya mendadak. Awalnya aku ingin memberi kabar baik ini padamu, lalu memberikannya ke Xianyuan untuk membeli rumah di kawasan sekolah. Siapa sangka keluarga berantakan. Entah masih bisa rujuk atau tidak. Kalau tidak bisa, ya sudahlah. Berapapun yang kudapatkan, tetap seperti sumur tanpa dasar. Ayo, istriku, kita minum bersama. Suamiku ini masih punya keahlian. Ada yang bisa melihat bakat. Hahaha, ayo. Hakaleo ZHNGTOU, mau kemana? Bantu orang memperbaiki mesin. Ke pabrik mesin Kaifeng. Katanya, keadaan Kaifeng tidak terlalu baik. Bukan, pabrik lain. Pabrik mesin Kaifeng itu tidak membutuhkanku. Aku pensiunan tua, tidak ingin ikut campur terlalu banyak.
Keciannya Pak Leo Zhangtu. Anaknya baru bercerai, mantu perempuannya menganggap keluarganya miskin. Lihatlah, pensiun pun tidak bisa istirahat, dia hanya tahu memperbaiki mesin. Sebenarnya bisa dipromosikan, tapi pensiun. Mungkin sebulan, tidak sampai 2.000 yuan. Tidak seperti kita. Gaji pensiun sebulan 5-6 ribu yuan. Kalau dia cadak lila, siapa lagi? Malam-malam masih harus bekerja. Kasihan sekali. Master Zhang. Wah, sudah capek-capek. Ah, capek apa? Mesinnya baru semua. Kalau ada masalah pun kecil, beberapa menit sudah selesai. Haha, hanya master yang bisa. Kalau orang lain, jangan beberapa menit. Setengah hari bisa selesai saja sudah hebat. Ayo, istirahat sebentar. Baik. Wah, Master Zhang, sudah dengar? Pabrik mesin Kaifeng itu kacau balau. Kacau balau. Terakhir dengar hanya satu yang rusak, ada yang lain mengeluarkan asap. Semua kacau balau. Lebih dari 50 mesin rusak, pabrik mesin Kaifeng. Total ada 100 mesin, dengan kecepatan seperti ini. Paling lama 2 hari lagi semuanya akan berhenti total. Ah, bukannya ahli dari Jepang sudah datang? Percuma. Katanya cuma 1 mesin yang diperbaiki. Ganti chip kontrol. Baru dinyalakan langsung rusak lagi. Aduh, yang lagi. Ahli Jepang terlalu lambat memperbaiki pabrik mesin Kaifeng. Sepertinya akan seperti situasi di pabrik Zensing beberapa waktu lalu. Hampir sama. Ah, Sudah setengah hari, 1 mesin pun belum selesai diperbaiki. Perbaikan lebih lambat dari kerusakan. Yakin ini ahli? Ali Pabrik. Kalau menunggu ahli ini selesai memperbaiki. Kita semua sudah jadi pengemis di jalanan. Ahli apaan sih? Lebih baik Lao Zhangtou. Lao Zhangtou, ngomong apa sih? Leo Zhang Baisa APA? Kamu bisa? Kepala bagian seperti kamu punya kemampuan apa, orang lain tidak tahu. Kami para pekerja, mana mungkin tidak tahu. Mesin-mesin sebelumnya. Ini Leo Zhangtou, yang merawat dan memperbaikinya. Sayang, mau kerja ya kerja. Nggak mau kerja ya pergi. Kalau terus begini, pabrik pasti bangkrut. Nggak kerja ya nggak kerja, dimanapun kerja dapat uang. Di sini nggak ada kerjaan, kamu minta aku tinggal, aku juga nggak mau. Tunggu, Lao Zhangtou yang kamu sebut tadi. Benar bisa memperbaiki mesin-mesin ini? Bukan direktur. Sekarang sudah beda dengan dulu. Semua pakai teknologi tinggi dan chip. Menurutmu Lao Zhangtou ngerti ini semua? Director, Leo Zhangtou. Untuk urusan perbaikan, memang bisa. Tapi sekarang chipnya rusak. Cari Lao Zhangtou. Belum tentu berguna. Nyalakan. Akhirnya 1 mesin selesai diperbaiki. Matikan cepat matikan cepat matikan. Rusak lagi 1, chip kontrol, 1.560.000. Kalian benar-benar bisa atau enggak? Enggak bisa pergi sana. Aku kirim orang lain. Enggak mungkin, kok bisa rusak lagi, chip kontrol. Pemeriksaan sudah sempurna, kenapa pas dinyalakan chipnya rusak? Pabrik ini begitu, pabrik lain juga begitu. Masalah ini, bagaimana solusinya? Aku nggak peduli pakai cara apa. Harap segera perbaiki mesin-mesin ini untuk saya. Maaf, Bos Lee, masalah chip yang terbakar ini sudah sering terjadi di pabrik lain, biasanya membutuhkan penyetelan ulang mesin, karena mesin sebanyak ini paling tidak membutuhkan 2-3 bulan. 2-3 bulan. Maksimal 2 minggu, pabrik saya bisa bangkrut. Kamu yang bayar denda? Kamu yang ganti? Tidak. Kami paling hanya bisa mengurangi biaya perbaikan. Dan you can use kami. Kalau begitu, carry orang lain. Saya kasih waktu 3 hari lagi. Perbaiki mesin-mesin ini, atau saya akan menggugat kalian. Tidak mungkin, ganti orang pun tidak bisa selesai dalam 3 hari. Pabrik lain juga pernah mengalami masalah seperti ini. Butuh 2 bulan. Dasar brengsek. Liming, sebelum ke Kaifeng, bukannya kamu bilang masih banyak orang seperti Master Zhang di pabrikmu? Suruh mereka datang, bantu kami memperbaiki. Master Zhang. Le Zhangtou. Halo ayah, kondisi di rumah sakit sudah membaik? Apa yang terjadi di pabrik? Telepon dari pelanggan. Semua menelepon saya. Katanya mesin bermasalah. Leo Zhangtou mana? Ayah, mesinnya memang bermasalah, chip kontrolnya terbakar. Bahkan jika Lao Zhangtou datang, tidak akan berguna.
Chip kontrol terbakar, pasti bukan. Masalah chip kontrol, tapi masalah lain. Lao Shangtou bisa menyelesaikannya. Sebelumnya kami juga pernah mengalami situasi serupa, selalu terjadi. Saat Liao Zhang sedang kudi. Setelah Lao Shangtou kembali, masalah cepat selesai. Ayah, sekarang zaman sudah berbeda. Dulu mesinnya murni mekanik. Liao Zhang masih berguna. Sekarang mesinnya dikendalikan komputer. Lao Shangtou mana mungkin bisa? Ayah, saya tidak bisa bicara lama, masih ada urusan. Kamu istirahat saja di rumah sakit, urusan pabrik. Serahkan pada saya. Tenang saja. Jika Master Sang yang kamu butuhkan adalah Lao Shangtou, tidak perlu suruh jetong, tidak akan berguna. Carry Ali yang lebih baik untuk saya, sekarang juga. Ya. Ngapain suruh Liao Zhang datang? Dia cuma bisa memutar skrup, apalagi yang bisa? Carry Ali yang lebih baik, etc. Perbaiki mesinnya sekarang juga. Baik. Sepertinya masih masalah yang sama. Pak Zhang memang bisa menyelesaikannya, tapi sepertinya mereka tidak mau. Wajar saja. Kapan mereka pernah menghargai teknologi? Yang penting sekarang, kita harus pastikan Pak Zhang yang mana benar-benar punya skill, bisa selesaikan masalah chip kita. Kalau benar, berarti teknologinya sangat dibutuhkan perusahaan kita. Nanti waktu pihak atas datang akuisisi, itu juga jadi jasa kita. Ayo kita cari dia sekarang. Ayo jalan. Pak Zhang, untung ada kamu, hehehe. Sudah berantem nih, Direktur. Ahli dari Jepang itu datang lagi, katanya mau cari Pak Zhang. Cari aku? Cari aku buat apa? Di Kaifeng mereka rusakin banyak mesin. Apa mau cari masalah? Suruh masuk, aku mau lihat. Mereka sendiri gak becus, muka apa? Mau ganggu Pak Zhang. Ok. Pak Zhang. Jangan dekat. Sekarang Anda karyawan grup Zensing kami. Ada masalah APA Pun, saya yang tenggang, saya yang mendanji. Terima kasih, Direktur. Kita saudara, jangan sungkan. Kalau bukan karena Anda, saya sekarang mungkin lagi mikirin gimana cara bunuh diri yang enak, hahaha. Direktur, mereka datang. Tian Zhongxiang, kalian berdua. Dengan muka seram mau apa? Kalian salah paham. Kali ini kami datang bukan untuk cari masalah dengan Pak Zhang. Pak Zhang, saya harap Anda bisa kasih tahu gimana cara cepat ngesetel mesinnya? Tian San, lihat mesin ini. Astaga, ini kurang dari 3 hari, semuanya sudah selesai disetel? Apa 3 hari? Kurang dari 2 hari. Pak Zhang yang perbaiki semua mesin. Kalau ngandalin kalian, saya udah bangkrut dan lompat gedung. Luar biasa. Pak Zhang, hari ini saya sengaja datang untuk minta petunjuk Anda. Minta petunjuk. Waktu kalian nyetel mesin, kalian jauhin karyawan kami. Bilang takut kami intip teknologi kalian. Sekarang, bermuka apa bilang mau minta petunjuk? Maksudnya, teknologi kami gratis? Tidak, kami mau bayar. Kepala insinyur kami sedang dalam penerbangan ke Tiongkok. Kalau teknologi Pak Zhang benar-benar bisa selesaikan masalah kami mau beli dengan harga tinggi. Direktur? Ini bisa dijual juga? Tentu saja. Kita tunggu sebentar, tanya dulu baru bicara. Kalau begitu, berapa yang kalian tawarkan? Kami tidak tahu. Tapi saya yakin, kepala insinyur dan direktur utama kami, setelah melihat keahlian Master Zhang, pasti akan memberikan harga yang wajar. Lihat APA, pabrik mesin Kaifeng, kalian tahu kan? Sekarang banyak mesin di sana rusak. Chip kontrolnya terbakar. Masalah ini, kami sudah lama ingin menyelesaikannya, tapi tidak menemukan caranya. Kami memeriksa catatan perbaikan dan terkejut menemukan saat Master Zhang ada, masalah chip bisa diselesaikan dengan sempurna. Kami ingin memverifikasi apakah Master Zhang benar-benar memilikinya tidak ini. Itu karena kalian tidak menyetelnya dengan baik. Ini sebenarnya tidak sulit. Master Zhang, tolong berikan kami ilmu Anda di pabrik mesin Kaifeng. Pabrik mesin Kaifeng, begitu banyak mesin yang terbakar. Apakah kalian tidak bisa memperbaikinya? Bisa diperbaiki, tapi butuh waktu lama. Setelah diperbaiki,
Begitu dinyalakan, chip kontrolnya langsung terbakar lagi. Itu tetap karena kalian tidak menyetelnya dengan baik. Mesin Haibao memang punya masalah seperti itu. Mesin baru masih lebih baik, mesin lama sangat mudah bermasalah. Master Zhang, nanti Anda bisa tunjukkan kepada kami. Tenang, kami bersedia membayar. Master Zhang, keahlian Anda ini benar-benar nyata. Di dalam negeri, ini yang terbaik. Jangan bilang orang Jepang ini, di dalam negeri pun, semua pabrik. Mesin CNC pasti tertarik. Asal Anda setuju, saya langsung hubungi pabriknya. Saya harap Anda bisa menyimpan teknologi ini di dalam negeri. Bos Zhang, keahlian saya benar-benar dicari-cari seperti ini? Master Zhang, Anda tidak tahu betapa hebatnya keahlian Anda. Asal Anda setuju, saya langsung hubungi pabrik dalam negeri. Mereka pasti tertarik. Kalau bisa disimpan di dalam negeri, untuk berkontribusi pada negara. Tentu saja bagus. Meskipun harganya lebih murah, saya juga rela. Master Zhang, pola pikir Anda ini benar-benar tinggi. Orang asing selalu menertawakan kita karena tidak mengerti teknologi. Menurut saya, teknologi bagus seperti ini harus disimpan di dalam negeri. Kalau dijual ke mereka, mesin yang kita produksi mungkin akan semakin tidak kompetitif. Itu masuk akal. Tapi tetap harus ada lelang. Kalau perusahaan dalam negeri menawar terlalu rendah, berarti wawasan mereka terlalu sempit. Kita juga tidak perlu berkorban. Haha, kalau begitu. Untuk demo di Kaifeng, aku segera hubungi pabrik di dalam negeri untuk bertemu denganmu. Baik. Iya. Casey kami 2 hari lagi, terima kasih banyak. Tenang, kami pasti cepat memperbaiki mesin ini. Hahaha, iya. Kapan kepala insinyur datang? Sudah di jalan. Baguslah. Dia sudah datang. Mesin kita bisa diperbaiki, aku juga bisa kirim tepat waktu. Bos Lee, ini kepala insinyur perusahaan kami, TN Anbensiong. Kepala insinyur Anbensiong. Wah. Maaf merepotkan, harap cepat perbaiki mesin kami. Hahaha. Orang yang kamu bilang sudah aku hubungi. Segera datang, kamu bisa lihat mesinnya dulu. Orang apa yang dia bilang? Aku nggak tahu. Lao Zhangtou kan sudah pensiun. Datang buat apa? Ini ahli asing yang minta aku datang. Aku cuma datang demo. Ahli asing minta kamu datang? Sok banget deh. Masa nggak bilang presiden asing yang minta kamu datang? Cepat pergi sana. Mereka tunggu aku di dalam. Cepat pergi, nggak ada waktu ngobrol ngalor ngidul. Kamu telepon Suren. Kan langsung tahu. Aku tanya apaan sih? Kamu siapa sih? Masa suruh aku telepon Sansiren? Cepat pergi sana. Kurasa kamu meremehkan orang. Aku sekarang dipekerjakan kembali, bisa dibilang insinyur. Leo Zhangtu, kurasa kamu. Pensiun jadi gila ya, masa insinyur. Lihatlah dirimu, nggak layak ngangkat sepatuku. Pergi sana. Kamu nggak telepon. Aku yang telepon. Sekarang siapa yang nggak tahu kamu cuma pemulung? Tua Bangka. Mau masuk lagi. Ahli asing suruh kamu masuk? Sekarang cuma pengen masuk. Mau ngambil rongsokan? Nggak mungkin. TN Tianzong Siang. Aku sudah sampai di depan pintu. Hei, kamu dengar nggak? Satpam nggak mau ngasih masuk. Pura-pura aja terus, Pak Tianzong Siang. Sebentar lagi dateng. Aku saranin, mending kamu ngasih aku lewat. Ntar malah jadi masalah besar. Dengar ya, hari ini mau dewa turun pun. Kamu tetap nggak bakal bisa masuk. Berkali-kali. Berani banget ngehalangin Master Zhang. Beneran kamu yang panggil? Ada masalah APA? Sapetin, masukin Master Zhang. Iya. Master Zhang, silakan. Hah, dasar tua bangka. Datang buat apa? Nambah ribet aja. Cepat pergi. Dia itu Bos Lee. Ya, ITU, Leo Zhangtu. Bos Lee, Master Zhang ini kita yang undang balik. Buat perbaikan dan penyetelan mesin. Jago banget. Jago apaan sih? Kamu tahu nggak sih dia itu?
Jangan sampai ketipu. Jiakuma tukang service biasa di sini. Pak Tianzong. Leo Zhang ini. Emang mantan pegawai pabrik kita. Ngapain kamu bawa dia balik? Ini MH. Buang-buang waktu aja. Apa sih yang kamu liatin? Aku salah ngomong? Kamu kan udah pensiun, tua bangka. Barang secanggih ini kamu ngerti? Direktur lama kabarnya gimana? Katanya baru-baru ini sakit. Sekarang udah baik kan? Bapakku sakit urusanku. Kamu kenal aku? Ngapain sok akrab? Kayak anjing jaga rumah, ikut campur urusan orang. Udah, nggak usah banyak bacot. Sapetin bawa dia pergi. Pabrik kita. Udah cukup ribet, ngapain dibawa ke sini? Nambah ribet? Enggak. Bos Lee, kamu nggak tahu kemampuan Master Sang. Dulu di pabrik mesin sensing, dia nyetel mesin. Yang seharusnya butuh sebulan. Master Sang cuma butuh 1,5 hari. Liming lihat sendiri. Enggak. Direktur, nyetel mesin sama chip kontrol itu beda. Lagi pula, chip kontrol kita yang rusak. Kamu pikir dia ngerti chip kontrol? Pak Tianzong. Mungkin bisa memperbaiki mesin, tapi soal chip kontrol, dia pasti nggak ngerti. Jadi kita nggak usah buang-buang waktu lagi, oke? Cepat perbaiki mesinnya. Boleh? Lo maksud apa sih? Nggak terima ya? Ketua lama yang bijaksana seumur hidupnya. Kok punya anak seperti lo? Sombong banget sih. Perci. Bapak gue juga lo sebut? Perci. Ketua, lo tahu nggak dia suka nyebut-nyebut bapak orang? Ngomongnya kayak dekat banget, di depan gue juga. Sok tua banget sih. Pak Tianzong Siang. Mau diperbaiki atau enggak nih? Kalau enggak, gue balik kerja dulu. Gue minta cuti buat datang ini. Tentu harus diperbaiki. Silakan. Oke. Si tua bangka ini. Berani banget nih, gue kasih tahu. Kalau sampai rusak, tanggung sendiri konsekuensinya. Kalau gitu gue nggak perbaiki. Kalian urus dulu sendiri. Pak Zhang. Hemi yang andeng. Kalau Pak Sang nggak boleh turun tangan, ya mesin-mesin ini juga nggak kami perbaiki. Kalian cari solusi sendiri. Ini maksudnya apa sih? Kalian mau apa? Bos Lee, lo nggak izinkan Pak Sang turun tangan. Izinin atau enggak, itu terserah lo. Yang penting sekarang mesinnya diperbaiki. Siapa yang benerin? Nggak ada hubungannya dengan kami. Nggak bisa, ketua. Dia beneran nggak bisa. Kalau sampai rusak, siapa yang tanggung? Satu chip kontrol harganya 560.000 loh. Iya, kita harus jelas. Kalau sampai rusak, siapa yang tanggung? Kami yang tanggung. Boleh kan? Biar dia perbaiki. Lo bilang nggak apa-apa, nanti kalau rusak. Lihat aja mereka mau bayarin atau enggak. Itu bukan urusan lo. Kita jelasin dulu, gue cuma demo. Cuma sekali. Pasang chipnya, lihat. Tarik tuas. Ini kan. Banyak lampu indikatornya merah, kalau harus kami debuk. Paling tidak setengah hari, kok kamu bisa cepat sekali. Debuk mesin emang gak susah kok. WKWKWK. Leo Zhang to Hila. Nyalain mesin kayak gini, bakal rusak lagi satu. Rusak terus hubungannya sama kamu apa? Kan udah kubilang gak bakal bisa, Lao Sangto. Kemampuannya kayak apa aku nggak tahu? Kok kayaknya ada harapan. Oke udah bisa produksi. APA. Kamu kok bisa secepat ini? Terus gimana kamu tahu mesin? Pakainya nggak ada masalah. Coba aja dulu pakai, pasti tahu. Udah, aku harus pergi, aku juga harus kerja. Liming, kamu mau apa? Direktur, jangan biarin dia pergi gitu aja. Gimana kalau dia pergi terus chipnya rusak lagi? Kepala Li bener, meski sekarang mesin. Kayaknya udah bener, tapi kita belum mulai produksi. Gimana kalau ternyata ada masalah? Ini hubungannya sama aku apa? Pak An Siong. Tadi kan udah bilang, ada masalah mereka yang tanggung. Satu chip 560.000, kamu pergi senaknya aja. Iya nih, kalau pakar negara pergi. Chipnya rusak lagi, nanti kita minta tanggung jawab siapa? Sama mereka. Mereka mau ngaku? Cih. Pak An Siong.
Aku udah demonstrasi. Boleh aku pergi? Enggak, kamu belum boleh pergi, denger enggak? Mau pergi enggak segampang itu, udah pegang mesin kita. Kamu harus tanggung jawab, jangan kasar sama Master Sang. Aku bilang kan, kami yang tanggung. Ini enggak ada hubungannya sama Master Sang. Master Zhang, mohon bantuannya untuk tetap di sini. Untuk kami perbaiki mesin ini. Udah deh, aku nggak berani perbaiki lagi. Kalian denger tuh, kalian pergi, mesin rusak. Nanti mereka nyariin aku lagi. Aku pergi. Kalau mau beli teknologiku, ketemu langsung aja. Leo Zhang 2, kamu berhenti. Bos Lee, sikapmu kayak gimana sih? Bantu mereka perbaiki mesin. Aku ada kewajiban? Aku udah bukan karyawan perusahaanmu ya? Tidak berani memperbaiki kan? Kamu juga takut ketahuan. Jangan perintah aku seenaknya, aku tidak akan memperbaiki. Liming adalah kepala bagian perbaikan. Dia digaji tapi tidak bekerja. Direktur bahkan memanggil ahli dari Jepang. Le Zhang 2, kamu sudah bekerja di perusahaan ini selama 30 tahun. Perusahaan tidak pernah mengecewakanmu, keterampilanmu. Semua dipelajari di perusahaan ini, sekarang perusahaan dalam kesulitan. Kamu mau pergi begitu saja? Hati nuranimu dimakan anjing ya? Tidak mengecewakan? Hati nurani. Hahaha. Benar. Di zaman direktur lama, gajiku sama dengan level manajer umum, saat itu memang tidak mengecewakan. Selama belasan tahun terakhir, gajiku tidak pernah naik. Sudah terpaut belasan kali lipat dengan gaji manajer umum. Selama belasan tahun ini, banyak perusahaan menawariku dengan gaji tinggi, tapi aku tidak pergi. Hanya ingin membalas budi baik direktur lama. Tapi apa yang aku dapatkan? Saat aku pensiun, diusir seperti anjing. Kamu bicara tentang hati nurani? Kamu cuma tukang reparasi receh, gaji setahun ratusan juta. Sudah lebih dari cukup, kamu. Masih mau setara dengan manajer umum? Mimpi kali. Direktur tidak tahu, menantu dan anak laki-laki tua ini hampir cerai karena tidak punya uang, orang tua ini. Gila uang. Sun Suren, kamu sudah bekerja di pabrik lebih dari 20 tahun. Kamu ceritakan, saat itu gajiku dengan manajer umum. Apakah setara? Apa yang dia katakan benar? Benar. Gajinya setara dengan manajer umum. 20 tahun lalu sudah sama, mana mungkin memberinya gaji sebanyak itu. Berhenti. Kamu mau apa lagi, Liming? Jangan terlalu memalukan. Ganti rugi. Uang chip 560 juta, bayar, dan aku lepaskan. Chip belum terbakar, kenapa aku harus ganti rugi? Sekarang belum terbakar, bukan berarti tidak akan terbakar. Menurut pengalamanku, kalau kamu ganti chip, pasti akan terbakar. Kalau chip terbakar, bukan urusanku. Pergi cari ahli Jepang, jangan berharap aku yang tanggung. Pokoknya kamu sudah menyentuh mesin kami, harus ganti rugi. Barang buta, aku bilang aku yang bertanggung jawab, ya aku yang bertanggung jawab. Nggak ngerti bahasa manusia. Pasang, aku jamin dia nggak akan ganggu kamu lagi. Tapi tolong tetap di sini, bantu kami. Perbaiki mesin-mesin ini. Nggak mau. Aku sudah berbuat cukup untuk Kai Feng, mulai sekarang. Aku nggak akan sentuh satu mesin pun dari Kai Feng. Pasang, kalau begitu transfer teknologinya ke kami. Kami bisa kasih uang, 100.000, 100.000. Tuan and Bengsheng. Jangan sampai kamu ditipu olehnya. Teknologi ini nggak berharga. Jangankan 100.000, 10.000 pun nggak worth it, nggak berharga. Kamu buta ya? Waduh, bos Sang datang, aduh. Ini. Dari Taishan CNC Machine Tool. Zaya Zhenglong. Boss Xiao, Boss Lee. Senang bertemu. Wah bagus sekali, selamat datang, perusahaan Anda adalah perusahaan pengolahan mesin CNC terbesar di dalam negeri. Kedatangan Anda membuat tempat ini jadi lebih bermartabat, ayo kita ke kantorku minum teh, ayo. Enggak, jangan buru-buru, urusan penting dulu. Minum teh nggak ganggu, oke. Ini adalah yang aku sebutkan. Pak Sang, aku sengaja datang cari Anda. Bos Sang bilang, Anda pegang teknologi penting. Mesin CNC. Ah jangan begitu, cuma skill kecil. Masa skill kecil? Mesin CNC di dalam negeri. Hadapi masalah bandel, banyak orang nggak bisa apa-apa. Tapi Anda Pak Sang, dalam waktu singkat, bisa selesaikan masalah, itu teknologi asli, tentu saja. Di internasional aku nggak berani bilang, tapi di dalam negeri. Yang paling jago perbaiki mesin CNC, aku cuma akui Pak Sang. Yang lain nggak kalau bukan Pak Sang. Perusahaanku udah bangkrut,
Aku udah lompat gedung. Aduh. Berlebihan, berlebihan. Produksi mesin CNC. Anda kesini, jangan-jangan mau rebut teknologiku? Kompetisi fair, bukan rebut. Pas Hang, soal harga kita bisa nego, jangan lagi. Hubungi orang lain, nego apaan, 100.000. Mau beli teknologi dari Pak Hang, mimpi kali. Ini urusanku dan Master Hang, apa hubungannya denganmu? Master Hang, bagaimana kalau aku memberimu 300.000? 300.000? Kamu mengkina siapa? Kamu meremehkan. Hylian Master Zhang, kamu terlalu meremehkan. Kami orang Tiongkok. Aku beritahu kamu. Master Zhang sekarang adalah karyawanku. Gajinya 2 juta per tahun, plus makan dan tempat tinggal. 300.000? Kamu berani mengatakannya? Apa 2 juta? Ada apa, Bos Lee? Turkjat. Apa kamu tidak tahu bahwa teknologi sangat berharga? IMU. Direktur lama, dia mengerti. Aku ingat 10 tahun lalu, dia menawarkan Master Zhang. Gaji 100.000 per tahun, sama dengan manajer umum kalian. Kenapa? Karena dia mengerti pentingnya teknologi. Tapi kemudian ada yang menawar 300.000 untuk Master Zhang. Master Zhang tidak pergi. Beberapa tahun terakhir, ada yang menawar jutaan untuk Master Zhang. Master Zhang tetap tidak pergi. Kenapa? Karena Master Zhang tahu berterima kasih. Dia ingin membalas kebaikan ayahmu. Kamu mengerti? Sudah tua, tidak mau bergerak lagi. Selain itu, aku sudah bekerja di pabrik ini hampir seumur hidupku. Sejak dulu, bersama direktur lama, membangun pabrik ini. Melihat pabrik ini perlahan berkembang. Ada ikatan emosional. Tapi tidak disangka. Setelah pensiun, orang pergi dan teh menjadi dingin. Diusir. Master Zhang, aku beri kamu 1 juta. Zhang Jiangwo, 1 juta ini cukup untuk orang tua sepertimu menghabiskan masa tuanya. Pergi sana. Kamu pikir 1 juta banyak? Aku beritahu kamu. Teknologi yang dimiliki Master Zhang, jika dijual ke dalam negeri, ke pabrik mesin CNC manapun, tidak sampai 3 tahun, grup Haibao kalian akan tersingkir dari pasar Tiongkok. Percaya, Master Zhang? Kami ingin teknologi Anda, pasti akan lebih tinggi dari harga Haibao. Kami sungguh-sungguh berharap Anda bisa meninggalkan teknologinya di dalam negeri, untuk meningkatkan daya saing mesin CNC kita. Dengan dukungan teknologi Anda, aku yakin kita akan memiliki daya saing yang lebih besar. Master Zhang, kami yang datang lebih dulu. Anda harus jujur. Tutup mulutmu yang bau. Mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Apa yang kamu bicarakan tentang kejujuran? Master Zhang sudah menjual kepadamu, kamu hanya tidak mampu membayar harga tinggi. Pelit. Master Zhang, kita cari tempat lain untuk melanjutkan pembicaraan. Baik. Pak Zhang, mesin-mesin ini bisa kamu perbaiki? Director, Leo Zhang Tukuma. Tukang reparasi biasa, dia sama sekali tidak punya keahlian nyata. Boss Li, orang lain mungkin tidak tahu. Tapi aku tahu, aku sudah bekerja sama dengannya lebih dari 10 tahun. Orang Jepang menawar sampai 1 juta. Zhang Yanben Mina War. Gaji 2 juta, kamu diam saja. Dan kamu, kalau mesin-mesin ini tidak diperbaiki hari ini, kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Aku sudah pensiun, atas dasar apa kamu memerintahkanku? Atas dasar teknologi yang kamu pelajari di Kaifeng. Kamu harus tinggalkan teknologimu di Kaifeng setelah mesin-mesin ini diperbaiki, baru kamu bisa mengajarkan teknologimu ke muridmu, Liming. Oh iya. Ajarkan saja padaku, teknologi ini tidak sulit dipelajari. Beberapa bulan sudah bisa. Ajarkan ke kamu? Kamu pantas? Hari aku pensiun, sudah kuperingatkan kamu. Mesin yang rusak itu, jangan sembarangan diperbaiki. Bisa merusak chip kontrol, tapi kamu anggap angin lalu. Aku memberimu alat khusus. Tapi kamu buang seperti sampah. Aku berikan buku catatan paling berharganya. Itu adalah pengalamanku bertahun-tahun memperbaiki mesin. Tapi kamu buang ke tempat sampah. Siapa yang butuh pengalamanmu? Aku tidak pernah mengajarimu. Selama lebih dari 10 tahun, di telingamu. Sudah berapa kali kukatakan, tenangkan hatimu, pelajari sedikit teknologi. Tapi kamu malah memanggilku si imut. Apa yang dia katakan benar? Sampah. Diberi kesempatan juga tidak bisa memanfaatkannya, sudah kuberitahu. Jangan sembarangan memperbaiki, sudah banyak chip yang rusak. Kerugian lebih dari 30 juta, belum lagi kerugian lainnya, Liming. Ah tidak. Kepala Li. Aku mau kamu ganti rugi semuanya. Tanpa kurang 1 sen pun. Direktur, jangan salahkan aku sendirian. Bahkan ahli Jepang juga merusak chip kontrol. Jangan salahkan aku sepenuhnya.
Diamlah kamu. Dan kamu, cepat bantu mereka. Perbaiki mesin ini untukku, kalau tidak. Jangan salahkan aku jika tidak bersikap baik, Li Chengye. Kamu mau tidak bersikap baik kepada siapa, Bos Li? Kamu seperti ini. Tidak punya kelas, mengintimidasi seorang tua. Lagi pula di tempat kerjanya, selama puluhan tahun. Kamu tidak takut orang-orang di bawahmu kecewa? Hal ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Tentu saja ada hubungannya. Dia sekarang adalah karyawanku. Kamu APA, kamu. Sebaiknya ganti namamu. Jangan disebut Li Chengye lagi. Sebut saja Li Baiye. Pak Sang, kita pergi. Pak Sang, aku mohon padamu. Kalau kamu pergi, pabrik kita ini bagaimana? Lagi pula, kamu tidak mengakui muridmu lagi? Muridmu, kalau kamu pergi, dia harus mengganti rugi. Sampai bangkrut. Guru. Paman Sang. Aku mohon, kamu harus menyelamatkanku. Anakku masih kecil, uang sebanyak ini. Dipukuli pun aku tidak bisa menggantinya, guru. Selamatkan aku, guru. Aku orang tua yang jujur, tapi tidak bodoh. Kalian berdua, jangan bermain sandiwara denganku. Bos Li, mesin-mesinmu ini, aku tidak akan memperbaikinya. Suruh saja ahli asing yang memperbaikinya. Soal Li Ming, dia bangkrut pun, tidak ada hubungannya denganku. Pak Sang, aku tahu yang kamu katakan hanya karena marah. Kamu punya perasaan terhadap Kai Feng, kamu juga tidak tega. Melihat Kai Feng kita hancur seperti ini, haha. Bos Li, dulu. Kalau kamu memohon seperti ini, mungkin aku akan luluh. Tapi kamu tidak boleh memanjakan Li Ming. Membuatku mengganti uang chip mesin, kamu juga mengancamku. Bos Li, kamu jauh di bawah ayahmu. Kamu tidak punya hak untuk menasehatiku. Sayang sekali. Ini adalah jerih payah ketua lama, jerih payah seumur hidup. HMPF. Kita pergi. Jangan kira hanya kamu yang bisa memperbaiki mesin di dunia ini. Aku tidak berani mengatakan itu. Lao Zhang. Kamu tidak perlu khawatir. Juga tidak perlu merasa bersalah. Bos Li ini, kelasnya terlalu kecil. Pabrik mesin Kai Feng ini, cepat atau lambat pasti bangkrut. Aku tahu, aku sudah punya perhitungan. Hari ini, harus berterima kasih kepada Bos Sang. Dan Bos Hao atas perhatian mereka padaku. Hahaha. Lao Sang, kan sudah bilang, kita berdua nggak perlu sungkan. Master Sang, beberapa hari lagi, mesin-mesin kami akan. Saya bawa ke pabrik Sensing. Ikut juga teknisi. Nanti, Anda tinggal tanda tangan. Sebuah perjanjian, yang pasti memuaskan. Nanti, Anda dan teknisi kami bersama-sama memperbaiki mesinnya. Bagaimana? Bagus. Ini bagus sekali. Dengan dukungan teknis Anda, kami bisa saingan dengan mesin impor. Oke. Ayo. Lao Zhangqiu, dasar orang cacahu balas budi. Ini. Pabrik kita sudah menghidupinya separuh hidupnya. Dia malah memperlakukan kita seperti ini. Director. Saya tahu rumahnya, kita bisa ngejebak dia di rumah. Ngejebak di rumah buat apa? Sekarang dia. Dasar kau tidak berguna. Sebagai kepala bagian perbaikan. Nggak bisa apa-apa. Kecanya muridnya, Lao Zhangqiu. Ayo, coba bilang, apa yang kau pelajari? Ayo, apa yang kau pelajari? Di direktur, ini bukan salahku. Itu semua karena Lao Zhangqiu si licik itu. Sengaja menyimpan ilmunya, nggak ngajarin aku sepenuhnya, direktur. Sekarang ngomong APA Panperkuma. Yang paling penting. Cepat-cepat perbaiki mesin-mesin itu. Andalkan ahli dari Jepang. Nggak bisa terlalu lambat. Ya carry Ali terbaik di dalam negeri. Aku nggak percaya. Di Tiongkok yang luas ini, nggak ada yang lebih hebat. Dari Lao Zhangqiu. Direktur, mungkin memang nggak ada. Urusan perbaikan mesin di dalam negeri. Memang nggak ada yang bisa ngalahin Lao Zhangqiu. Aku nggak peduli caranya bagaimana. Bawa Lao Zhangqiu ke sini untukku. Kalau tidak, aku buat kau bangkrut. Dan meringkuk di penjara. Bukan, direktur, kan Anda lihat. Dia begitu kejam padaku, mana mungkin saya bisa bawa dia datang. Ayah. Masalah mesin pabrik belum terselesaikan. Kamu tidak mencari Lao Zhangqiu? Ayah, bukan kami tidak mau mencari. Le Zhangqiu. Dia tidak mau memperbaikinya untuk kami. Tidak mungkin. Le Zhangqiu. Perlakuan di pabrik kami sebenarnya setara dengan direktur utama. Sekarang seharusnya 2-3 juta setahun. Lao Zhangqiu dapat uang sebanyak itu. Tidak mungkin begitu tidak tahu berterima kasih. Aku mengenal Lao Zhangqiu. 2-3 juta setahun. Betul. Aku menyerahkan perusahaan.
Kepadamu, bukankah sudah kusampaikan? Lao Zhangtou adalah orang paling penting di perusahaan kita. Harus dapat perlakuan sama dengan direktur utama. Kamu tidak lupa kan? Aku. Kamu malah lupa pesan pentingku ini. Tidak heran Master Zhang tidak mau memperbaiki untuk kita. Sekarang juga kamu cari dia dan minta maaf. Oh ya. Sekarang kita minta maaf, dia belum tentu menerima. Lajapula. Leo Zhang to Sepenting ITU? Selama ini, mesin pabrik berjalan. Semua berkat Lao Zhangtou. Sebagian besar masalah mesin. Tidak ada yang tidak bisa. Diselesaikan Leo Zhang to. Kamu tidak tahu APA. Ini apa ini? Si Pat carry Leo Zhang to. Baik ayah, aku segera pergi. Perlakuan sama dengan direktur utama. Kenapa aku tidak ingat? Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Pentingnya Leo Zhang to? Bodoh. Simua bodoh. Master Zhang ada di rumah? Master Zhang. Master, aku salah. Buka pintu. Master. Wah, ketua. Anda men-carry Leo Zhang to? Lao Zhangtou tidak ada di rumah? Tidak. Mereka tidak hanya tinggal di sini. Dia bekerja di pabrik seumur hidup, gaji pensiunnya cuma 2,000 yuan sebulan. Ditambah anaknya, beberapa hari lalu ribut mau cerai. Sudah jadi bahan tertawaan di kompleks perumahan kita. Kamu tahu dia sekarang tinggal di mana? Nggak tahu. Direktur, ngapain Anda nyari dia? Lao Zhangtou seumur hidupnya cuma bisa benerin mesin. Bisa sukses apa coba? Masa bisa berani nerima kedatangan Anda sendiri ke rumahnya? TM Low. Sekarang gajinya udah 2 juta setahun. APA? Lao Zhang ini ibarat hujan di musim kemarau buat perusahaan kita. Dengan teknologi ini, kita bisa saingin. Mesin CNC, luar negeri sekra langsung. Terima kasih atas kepercayaan Bos Zhao. Bahkan dikasih komisi 1% dari penjualan. Wah. Begini, tenang aja, mesin yang kamu kirim. Saya jamin bakal saya setting sampai beres. Bagus, dengan kata-kata Anda, saya jadi tenang. Engineer perusahaan kami akan bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Wah bagus banget, sayangnya waktunya terlalu mepet. Kalau enggak, pasti saya buat pesta besar-besaran. Untuk merayakan ini. Bos Zhang, saya malah harus berterima kasih sama Anda. Tanpa Anda, nggak ada Zhang Jiangwo yang sekarang. Jangan bilang begitu Master Zhang, Andalah orang tua kedua saya, kalau bukan karena Anda, saya sekarang udah jadi mayat kecil yang dingin. WKWKWK. Jadi kita berdua nggak usah saling berterima kasih lah. WKWKWKWK, Direktur. Bos Lee dari proyek Kaifeng ngeblokir pintu gerbang kita, bilang. Pasti mau ketemu Master Zhang. Li Chengye ini sopan santunnya di mana sih? Ini kan preman, dia mau apa sih? Nggak heran Kaifeng sekarang jadi begini. Li Chengye ini udah nggak ada. Gaya dulu lagi. Bagaimana kalau saya temui saja dia? Dia sama beberapa ahli dari Jepang. Kayaknya udah nunggu 2 hari di depan perusahaan kita. Master Zhang, dia itu orangnya licik, saya khawatir Anda dirugikan. Sebentar, saya temani Anda pergi. Dasar sialan, nggak keluar-keluar, direktur tunggu dia keluar. Kita bujuk dia dulu ke pabrik benerin mesin kita. Abis mesinnya beres, serahkan ke saya, bakal saya habisin. Asal dia sentuh mesinnya, saya jamin dia bakal bangkrut total. Mau dapat gaji tahunan di grup Sensing? Mimpi saja, ketua dewan benar. Nanti kamu main Huang Gai, aku yang pukul kamu. Perlakulah lebih menyedihkan, kecuali Dewan tenang saja. Aku mengerti, asalkan bisa menipunya untuk memperbaiki mesin pabrik kita. Aku rela melakukan apa saja. Teknisi Master Zhang pasti bisa kita dapatkan. Dengan cara apapun. Bahkan dengan menipu, kita harus mendapatkannya. Bisa tawarkan harga tinggi dulu. Buat dia tergoda, bisa bayar uang muka. Biar dia merasakan manisnya, lalu serahkan teknologinya kepada kita. Setelah dapat teknologinya, kita tidak perlu bayar sisanya. Dia cuma pensiunan tua, tidak punya kemampuan.
untuk melawan kita di pengadilan internasional. Kita bisa tawarkan 10 juta. Bayar 1 juta di depan, setelah teknologinya kita dapat. Semuanya akan mudah. Jika tidak dapat teknologinya, perusahaan kita akan menghadapi pesaing yang kuat. Kita akan tersingkir dari Tiongkok, bahkan seluruh pasar Asia Timur. Aku mengerti. Shifu. Shifu, tolong aku, Shifu. Tolong aku, Shifu. Aku bukan Shifumu. Aku juga tidak berani jadi Shifumu. Tahu diri saja, dasar imut. Shifu, kamu harus tolong aku, Shifu. Bos Lee suruh aku ganti uang chip mesin itu. Aku tidak sanggup, Shifu, kamu harus bantu aku. Jika bukan karena kau menyinggung Tuan Sang, dia tidak akan peduli dengan pabrik kita. Aku pukul kamu, brengsek. Berhenti. Kalau mau berantem, sana pergi, jangan di sini main drama. Zhou Yu memukul Huang Gai. Adieu Bos Zhang. Kami tidak sedang main drama. Aku terlalu marah, kalau bukan karena si pengecut ini. Bilang Master Sang tidak bisa, aku percaya begitu saja. Aku tidak mungkin punya prasangka terhadap Master Sang. Master Sang, tolong sekali. Bantu kami, Kai Feng, perbaiki mesinnya, tenang saja. Soal biaya, aku pasti akan memuaskan Anda. 1 juta, bagaimana? Asal Anda setuju. Aku langsung transfer ke rekening Anda. 2 juta, bagaimana? Jangan. Asal Anda setuju bantu perbaiki mesin pabrik kami. Uang murid Anda, Liming, tidak akan aku suruh dia ganti. Dia kan muridmu, iya kan Shifu? Anda tidak bisa tinggal diam kan? Tidak pergi. Kalau begitu, kamu bilang. Berapa banyak uang yang bisa membuatmu setuju? Berapa peluang yang kamu berikan? Aku tidak akan pergi. Sayang, apakah aku terlalu baik padamu? Aku sudah merendahkan diri seperti ini memohon padamu. Masih tidak mau pergi ya? Masih tidak mau pergi. Director. Henggelorang, kikil aja. Terlihat aslinya kan, Li Chengye. Mungkin aku akan memperbaiki mesin untukmu. Dan kamu Liming, si tua bangka. Aku sudah membimbingmu lebih dari 10 tahun, hati nuranimu dimakan anjingnya. Li Chengye, berani-beraninya kamu menyentuh Master Sang. Kamu tidak lihat ini tempat apa? Jangan bilang aku tidak setuju, karyawanku juga tidak akan setuju, Master Sang. Sekarang di Zhensing, sangat dihormati. Berani-beraninya kamu menyentuh selai rambutnya, seluruh staf kami akan segera keluar dan memukuli kalian sampai mati. Aku turun ke sini hanya untuk menjelaskan pada kalian, pabrik mesin Kai Feng sudah tidak ada hubungannya denganku sejak hari aku pensiun. Aku juga tidak mungkin kembali lagi. Aku tidak percaya, tanpa tukang daging Sang. Aku harus makan babi berbulu, Tiongkok yang luas ini. Tidak bisa menemukan orang kedua yang bisa memperbaiki mesin-mesin ini. Bos Li. Ini bagaimana? Jangan-jangan Bos Lee kembali, lalu menyuruhku membayar ganti rugi, aku tidak mampu. Bangsa tidak tahu terima kasih. Kamu. Pergi. Direktur. Bos Lee. Director. Master Sang, kami sengaja datang mencari kamu. Kami sudah mengajukan ke perusahaan, asalkan kamu mau mengajarkan teknologimu. Kami bersedia membayar 10 juta. Tidak perlu, aku sudah menjualnya. 20 juta bagaimana, Master Sang? Kami sangat menghargai teknologi kamu. Tidak perlu, kontrak sudah ditandatangani, aku bukan orang yang tidak menghargai kontrak. 50 juta. Kami bersedia membayar 50 juta, dengan 50 juta ini. Master Sang, kamu bisa hidup seperti raja di Tiongkok, benarkan Master Sang? Denda pembatalan juga kami yang bayar. Pikirkan baik-baik. Tidak perlu dipikirkan, sudah pasti, kalian juga jangan buang-buang waktu. Simpan saja 50 juta itu. Kalian pikir dengan menawarkan 50 juta, Pak Sang akan menunduk dan menerima? Aku beritahu kalian, kami orang Tionghoa punya harga diri sendiri. Ini sudah berakhir. Kita akan segera kehilangan pasar Tiongkok. Kalau ketahuan direktur, kita akan dipecat. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa? Nanti masuk, langsung saja berlutut dan minta maaf pada mereka berdua. Minta pengampunan, suruh mereka bicara dengan Qian Yuan untuk rujuk lagi. Tag disangka. Lao Zhangtou ini sudah pensiun. Masih bisa dapat keberuntungan sebesar ini. Gaji 2 juta setahun belum lagi katanya. Bekerja sama dengan Taisan Machinery, mungkin dapat bayaran tambahan. Asal aku minta tolong ke Lao Zhangtou. Lao Zhangtou pasti akan membantumu. Kalian cari siapa? Zhengjianggo mana? Jangan-jangan, kamu pembantu yang beri kedua? Pembantu APA? Rumah ini baru saja kubeli.
Pak Zhang sudah pindah. Katanya mau dijual. Kamu berminat? Mau dijual? Langsung tidak tahan. Ayah. Mesin-mesin itu tidak bisa diperbaiki. Klien menggugat Li Chengye. Menuntut ganti rugi. Like and Jai. Habiskan semua hartanya pun masih tidak cukup. Sayang sekali. Kai Feng adalah jeripaya seumur hidup mantan direktur. Kakak Chang. Aku akan membelinya. Kuberi kamu 20% saham, tapi nanti pasti akan capek. Harus bolak-balik mengurus kedua tempat. 20% saham? Aduh, tidak enak. Bagaimana kalau kamu beli, aku bantu perbaiki. Sudah, tetap saja. Aku beli, kuberi kamu 20% saham. Dan juga, semua kliennya. Akan kuhubungkan denganmu. Wah, Bos Sang. Kamu benar-benar baik padaku. Karena kamu layak. Selain itu, Liming Digigat Ola Likenji. Kedawin. Memalsukan pembelian suku cadang perusahaan, korupsi lebih dari 2 juta. Sekarang sudah ditangkap, mungkin sisa hidupnya. Tidak akan keluar lagi. Itu semua salahnya sendiri. Bos Sang, selamat datang kembali. Ah, panggil saja aku kakek Sang. Haha, Bos Chang. Dulu aku tidak tahu betapa hebatnya Anda, maafkan aku. Nak, lain kali hormatilah orang lain. Ya haha, Bos Chang. Kantor sudah disiapkan untukmu. Mari kita ke bengkel dulu, setel mesinnya. Cepat pulihkan produksi. Baiklah. Ah, semuanya sudah berubah.